Cerita dimulai pada tahun 2000-an di sebuah kota dengan labirin raksasa di pusatnya. Di dalam tempat ini, terdapat ruang raksasa yang penuh dengan monster aneh dan berbahaya. Namun, juga mungkin untuk menemukan harta karun yang luar biasa dan item sihir berkekuatan besar. Itulah sebabnya banyak orang terjun ke dalam Dungeon, memimpikan menemukan item-item ini dan menjadi kaya. Namun, semakin dalam seseorang masuk, semakin berharga harta karunnya, dan semakin besar bahayanya. Risikonya begitu besar sehingga banyak petualang akhirnya menemui ajal di cakar para binatang buas. Kini, kita melihat sekelompok penjelajah terpojok oleh kawanan monster buas. Salah satu makhluk bergerak cepat dan salah satu petualang sudah menerima nasibnya. Namun tiba-tiba, sambaran petir ungu yang kuat menghantam makhluk itu tepat di kepala dan menghancurkannya. Serangan itu berasal dari item khusus, sejenis trompet yang berderak dengan energi listrik. Dua petualang yang selamat mendongak, bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Kita kemudian mengetahui bahwa trompet itu digunakan bersama dengan logam bercahaya untuk menciptakan sesuatu yang baru. Pada saat itu, seorang pemuda berambut hitam muncul sambil memegang meriam yang dibuat dengan bahan-bahan tersebut. Makhluk itu dikalahkan dengan satu tembakan dan sang pemuda berkomentar bahwa senjata itu sepadan dengan biaya mana yang dikeluarkan. Dia mendarat di dekat para penjelajah yang berterima kasih kepadanya dan memintanya untuk membereskan sisa monster lainnya. Protagonis kita kemudian berdiri di sana dengan ekspresi kosong, tidak mengerti permintaan mereka yang merasa berhak. Dengan ini, petualang itu terkejut dengan reaksi pemuda tersebut dan menyadari kesalahannya. Pemuda itu mengabaikan mereka dan mengatakan dia hanya di sana untuk mencari bahan karena dia perlu menghidupi adiknya. Tiba-tiba, kedua pria itu ketakutan melihat lebih banyak monster muncul di tebing. Segera, tiga makhluk baru turun dari bebatuan, siap menyerang kelompok yang tersisa. Kedua pengecut itu melarikan diri dan memohon bantuan sementara pahlawan kita tetap tenang. Kakinya mulai bersinar dengan aura biru dan dia bersiap untuk beraksi. Salah satu pria yang melarikan diri menoleh ke belakang dengan terkejut saat melihat bayangan merah melesat melewatinya. Pemuda itu sekarang memegang pedang berapi dan mengatakan dia tidak keberatan untuk bernegosiasi. Dia menawarkan senjata raksasa itu kepada para petualang dan bertanya berapa harga yang akan mereka bayar untuk itu. Adegan beralih ke pahlawan kita di kamar tidur dan dia berkomentar tentang betapa kerennya menggunakan sihir di dunia nyata. Terungkap bahwa Dungeon tersebut sebenarnya mereplikasi dunia game MMORPG yang disebut fantasi online. Entah bagaimana, pemain game ini bisa menggunakan kemampuan karakter mereka di dalamnya. Senjata dunia nyata tidak berfungsi di labirin, jadi ini adalah keuntungan yang luar biasa. Semua ini dimungkinkan berkat kubus misterius yang tiba-tiba muncul. Dengan kubus di tangan, protagonis kita, Somat, siap memulai pekerjaannya sebagai pengrajin, artisan. Kelas ini adalah satu-satunya kelas produksi di dalam game dan karena itu kelas ini sangat dipandang rendah oleh pemain lain. Pemuda itu kemudian mengambil kubus misterius dan batangan logam untuk memulai proses kerajinan. Kemudian, objek itu mulai bersinar terang saat melelehkan material untuk membuat item baru. Dia berbagi bahwa gaya bermainnya selalu fokus hanya pada menguasai seni pembuatan item. Dengan senyum sombong, pemuda itu dengan bangga memamerkan pedang yang baru saja dia tempa. Tiba-tiba, layar holografik muncul di depannya dengan panggilan dari seseorang bernama Shika. Dia menjawab dan terkejut mendengar orang di ujung sana yang meminta bantuan dengan putus asa. Shika adalah adik perempuannya dan penjelajah yang jauh lebih kuat darinya yang tidak pernah meminta bantuan sebelumnya. Ini membuatnya sangat khawatir, jadi dia bergegas keluar untuk menemukannya secepat mungkin. Dia berlari menyusuri lorong gelap, meneriakkan nama adiknya, tetapi tidak mendapat jawaban. Pemuda itu melanjutkan pencarian putus asanya, meneriakkan nama Shikicha di sebuah ruangan kosong yang besar. Tiba-tiba, dia mendengar suara kecil samar memanggil namanya dan segera berhenti berlari. Pada saat itu, peri kecil muncul dan dengan ketakutan berkata dia tidak tahu harus berbuat apa karena dia berubah menjadi monster. Sang protagonis berdiri benar-benar lumpuh dan terdiam saat melihat makhluk kecil itu. Bahkan para penjaga di dekatnya mulai berteriak kaget melihat pemandangan itu. Peri kecil itu menjelaskan bahwa dia pingsan saat menjelajah dan ketika dia bangun, dia tampak seperti ini. Pemuda itu kemudian mengambil makhluk kecil itu di tangannya dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Dia memutuskan untuk menggunakan skill analisisnya untuk mencoba memahami situasi adiknya. Skill pengrajin ini digunakan untuk memeriksa resep item dan peralatan. Namun, ini juga berfungsi pada pemain dengan status negatif, menunjukkan resep untuk penyembuhan. Dia berharap jika transformasi tersebut merupakan status negatif, dia bisa menemukan solusinya. Namun, ketika dia menggunakan skill tersebut, layar hanya menunjukkan statik dan dia pikir itu tidak akan berhasil. Namun, di tengah data yang membingungkan, dia berhasil membaca satu baris teks yang jelas. Informasi tersebut mengatakan bahwa satu-satunya obat untuk transformasi ini adalah batu filsuf legendaris, Philosopher's Stone. Ini adalah item ultra langka di dalam game dengan beberapa efek ajaib dan berkekuatan tinggi. Jika itu adalah batu filsuf, maka obat untuk transformasi tersebut hampir pasti terjamin. Masalahnya adalah tidak ada yang pernah menemukan batu itu, tetapi dia tahu ada resep untuk membuatnya. Namun, resep tersebut memerlukan material yang sangat langka, yang hampir mustahil untuk didapatkan. Satu-satunya jalan keluar adalah membelinya, dan biaya total untuk ini mencapai 100 juta emas yang tidak masuk akal. Protagonis kita hancur oleh harganya dan menganggap profesinya menyedihkan, tetapi adiknya segera memarahinya. Peri kecil itu mengatakan bahwa tanpa kelasnya, mereka bahkan tidak akan tahu tentang obatnya. Jadi itu semua berkat usahanya. Dengan ini, pemuda itu terharu oleh dukungan tak terduga tersebut dan rasa terima kasih memenuhi dirinya. Dia berterima kasih kepada adiknya dengan membelai kepalanya dengan lembut menggunakan jarinya dan mendapatkan kembali tekadnya. Kemudian dengan semangat baru, dia menyatakan bahwa mereka akan mengumpulkan setiap bahan yang dibutuhkan untuk resep tersebut. Dan dengan senyum percaya
diri, dia mengatakan bahwa jelas dia juga harus membantu misi itu. Peri kecil itu setuju dengan penuh semangat dan energi karena dia sangat mempercayai kakaknya. Namun tepat setelah itu, dia menanyakan hal yang paling penting yaitu bagaimana mereka akan mendapatkan uangnya. Dia menjawab bahwa itu sudah jelas karena mereka hanya akan mendapatkan jackpot di dalam labirin. Segera mereka tiba di area penambangan di lantai pertama Dungeon, tempat yang penuh dengan gua. Pemuda itu dengan cepat menyadari bahwa tempat itu penuh dengan penjelajah pemula dan pemain baru Bien tersebut. Kemudian adiknya dengan penasaran bertanya apa yang berhasil dia buat dengan bahan-bahan yang dia miliki. Dia menunjukkan dengan senyum di wajahnya bahwa dia berhasil membuat beberapa bom penambangan kecil. Di dekat sana, beberapa petualang berkomentar tentang betapa bodohnya seseorang yang memilih kelas seburuk itu. Pemimpin kelompok itu adalah seorang penyihir bernama Ignis yang berasumsi bahwa pahlawan kita pasti seorang pemula. Shikicha terlihat kesal dengan komentar jahat itu, tetapi kakaknya tetap tenang. Yang lain terus mengejek, mengatakan ini pertama kalinya mereka melihat pengrajin secara langsung. Namun pahlawan kita sudah bosan mendengar lelucon yang sama dan tidak terganggu oleh penghinaan tersebut. Melihat kakaknya tidak bereaksi, peri kecil itu marah dan mulai menyebut kelompok itu sebagai sekumpulan orang bodoh. Penyihir itu terlihat bingung, bertanya-tanya apakah makhluk kecil itu adalah monster peliharaan si pemuda. Ignis kemudian kehilangan kesabaran dan mencoba memukul peri itu dengan tongkatnya untuk membuatnya diam. Namun, tongkatnya dihentikan di udara dengan sangat mudah oleh tangan yang kokoh. Protagonis kita memblokir serangan itu, membuat sang penyihir benar-benar terkejut dengan kekuatannya yang absurd. Pemuda itu kemudian menatap dengan tatapan mengancam yang membuat punggung penyihir sombong itu merinding. Ignis ketakutan oleh tekanan yang dipancarkan sang pengrajin di saat ia menegangkan itu. Kemudian, Es menyuruh sekelompok orang brengsek itu untuk menyingkir karena mereka sangat sibuk saat ini. Terhina di depan teman-temannya, sang penyihir menjadi marah dan menyiapkan mantra yang kuat. Dia berteriak bahwa sang pengrajin akan membayar atas kesombongannya dan melepaskan ledakan energi ungu. Serangan sihir itu meluncur ke arah pahlawan kita, menciptakan ledakan besar. Sang penyihir berkomentar bahwa sia-sia menggunakan mantra kuat pada sampah seperti pengrajin itu. Namun saat asap menghilang, sang penyihir terkejut melihat sang pengrajin benar-benar tidak terluka. Dia tidak mengerti apa-apa saat api menghilang secara misterius dan dia bertanya-tanya apa yang terjadi. Terungkap bahwa Es menggabungkan bom penambangan dengan sebotol air sederhana. Dengan ini, dia menciptakan bom air dengan ketahanan api yang benar-benar membatalkan mantra tersebut. Pemuda itu kemudian menyombongkan diri, mengatakan bahwa itu tidak buruk untuk sebuah item yang dibuat secara mendadak. Sang penyihir berkeringat dingin dan tidak percaya pada kecerdikan lawannya. Dia menolak percaya bahwa item level rendah yang begitu sederhana bisa menghentikan sihirnya yang kuat. Jadi untuk mengungkap kebenaran di balik trik itu, dia memutuskan untuk menggunakan skill analisisnya. Lingkaran sihir biru muncul di matanya dan mulai memindai statistik sang pengrajin. Saat melihat hasilnya, si penyihir dan teman-temannya benar-benar lumpuh karena shock. Beberapa layar berisi informasi muncul dan mereka bertanya-tanya level berapa pemain itu. Dengan senyum mengejek, dia menjawab bahwa dia hanyalah seorang pengrajin biasa seperti yang mereka lihat. Sang penyihir kemudian berteriak dengan putus asa bahwa level pemuda itu adalah 999. Ignis tidak percaya karena itu adalah level maksimum dan mustahil bagi seorang pengrajin untuk mencapainya. Teman-temannya ketakutan dan mulai meragukan kemenangan pemimpin sombong mereka. Ignis menjadi marah atas keraguan mereka dan menolak menerima kekalahan yang begitu memalukan. Dia kemudian melepaskan semua kekuatannya dan menciptakan lingkaran sihir raksasa untuk mantra pamungkas. Dengan raungan yang memekakan telinga, dia merapalkan sihir penghancur bumi untuk menghancurkan musuhnya. Tanah meledak dengan hebat dan bongkahan batu besar terlempar ke arah Es. Namun sang pengrajin menghindari proyektil tersebut dengan kelincahan yang mengejutkan dan tanpa kesulitan. Setelah serangan itu, tanah benar-benar hancur dan pahlawan kita tampak sedikit kesal. Sang penyihir mulai tertawa seperti orang gila dan menyombongkan diri karena menguasai sihir dari keempat elemen. Namun tiba-tiba, lubang gelap terbuka di belakangnya, dan dua mata kuning muncul dari kedelapan. Siluet raksasa dan menakutkan muncul dari lubang itu, membuat sang penyihir lumpuh. Shikicha kecil ketakutan oleh kehadiran makhluk misterius yang luar biasa itu. Protagonis kemudian menyadari bahwa si idiot itu akhirnya membuka lubang ke lantai yang lebih rendah. Dengan ini, seekor naga merah kolosal muncul dari lubang itu, dan sekarang mereka memiliki masalah besar. Tanpa membuang waktu, monster itu menyiapkan bola api besar di mulutnya untuk menyerang. Ia menembakkan ledakan api yang dahsyat, yang membakar segala sesuatu yang dilewatinya. Sang penyihir berteriak ketakutan, melihat serangan itu datang ke arahnya tanpa ada kesempatan untuk melarikan diri. Penyihir dan teman-temannya dilalap api dan menjerit saat mereka jatuh ke dalam lubang. Protagonis kita menciptakan penghalang air untuk melindungi dirinya dari serangan naga yang kuat. Shikicha dengan putus asa bertanya apa yang harus mereka lakukan dan kakaknya meratapi awal misi mereka yang mengerikan. Dia bertanya apakah adiknya bisa menggunakan skill pengintai, tetapi dia mengatakan bahwa sebagai peri dia tidak memiliki kekuatan. Es menjelaskan bahwa dia hanya butuh adiknya untuk menemukan titik lemah monster itu dan dia setuju untuk membantu. Dia menghindari ledakan api lainnya sementara adiknya terbang mendekati naga untuk menganalisisnya. Dia mengaktifkan skillnya untuk mengungkap titik lemah dan beberapa target muncul di tubuh makhluk itu. Setelah pencarian cepat, dia menemukan titik tepat di pangkal ekor monster raksasa itu. Dengan informasi tersebut, dia berlari ke tempat itu dan menempatkan bom penambangan di titik lemahnya. Bom itu meledak tepat di ekor naga, menyebabkan ledakan besar di lokasi tersebut. Item berkilau jatuh dari luka monster itu dan jatuh ke tanah, tepat di depannya. Teman-teman penyihir itu menonton dari jauh dan terkejut bahwa tembakan ke mata pun tidak berhasil. Pahlawan kita mengambil item itu dan menjelaskan
menjelaskan bahwa yang perlu dia lakukan hanyalah memukul titik lemah dengan serangan kritikal. Dia kemudian mulai menggunakan skill kerajinannya untuk menggabungkan beberapa item dengan cepat. Dengan skill triple crafting, dia menyatukan bahan-bahan tersebut dengan kecepatan yang mengesankan. Cahaya yang intens menyelimuti naga tersebut. Saat senjata baru ditempa dan terwujud, senjata raksasa yang disebut Dragonic Pile Bunker muncul, sebuah tombak dengan daya tembak yang serius. Sang pengrajin menghadapi naga kolosal itu sambil memegang ciptaan barunya dan bersiap untuk serangan terakhir. Dia maju ke depan dan mengarahkan tombak kuat itu tepat ke dada makhluk itu. Sambil meminta maaf, dia mengatakan bahwa permainan sudah berakhir dan saatnya untuk mengakhiri pertarungan itu. Selongsong peluru dikeluarkan dari senjata, menandakan serangan telah ditembakkan. Tombak itu menembus dada naga dengan kekuatan yang luar biasa, dan monster itu meraung kesakitan. Es kemudian menarik pelatuk lagi, dan beberapa peluru ditembakkan dari dalam tombak. Semua pemain lain yang bersembunyi benar-benar terdiam oleh pemandangan yang luar biasa itu. Pemuda itu hanya menjawab dengan yang sederhana dan melihat ke lubang besar di tanah di bawah sana. Sang penyihir memohon bantuan karena dia akan jatuh ke ajalnya. Dia mengeluh mengatakan dia menghabiskan semua mananya dan tidak punya cara untuk menyelamatkan diri dari kejatuhan itu. Es kemudian menciptakan tangga tali dan mengatakan dia bisa membantunya. Tapi dengan satu syarat, sang penyihir menjadi putus asa dan meminta maaf dengan sangat atas kesombongan dan ketidaktahuannya. Pemuda itu menjelaskan bahwa dia tidak akan meninggalkannya di sana karena itu tidak akan memberinya keuntungan apapun. Dengan senyum jahat, pemuda itu menuntut agar penyihir menyerahkan setiap koin terakhir yang dia miliki. Dia mengambil semua uangnya dan penyihir itu melarikan diri sementara Es melambai selamat tinggal, mengatakan senang berbisnis dengannya. Setelah semuanya, dia bersandar ke dinding untuk beristirahat sedikit dengan adik perinya di sisinya. Namun tiba-tiba, pemuda itu pingsan dan jatuh ke tanah, membuat adiknya benar-benar putus asa. Dia bangun dengan kelelahan dan mengeluh bahwa pengrajin benar-benar tidak dibuat untuk pertarungan langsung. Pada saat itu, dua penjelajah lain mendekat dan mengatakan mereka menonton pertempuran itu dari jauh. Salah satu dari mereka kemudian menunjukkan minat pada senjata naga itu dan bertanya apakah pahlawan kita bersedia menjualnya. Pria itu segera menawarkan 300.000 emas dan temannya menerima penjualan itu tanpa berpikir dua kali. Es menginterupsi kesepakatan dan bertanya apakah senjata itu benar-benar bernilai sebanyak itu bagi mereka. Sang penjelajah menyangkalnya dan menunjukkan bahwa senjata itu memiliki peningkatan plus 99, sesuatu yang mustahil didapatkan. Selain itu, tidak seperti game, labirin nyata benar-benar bisa merenggut nyawamu, jadi tidak ada yang akan terus bertani selamanya. Mendengar logika pria itu, protagonis kita menjadi bijaksana dan menganalisis proposal dengan lebih hati-hati. Dengan seringai, dia akhirnya setuju dengan penjualan itu dan menutup kesepakatan dengan mereka berdua. Dengan hadiah penyelamatan dan penjualan tersebut, dia mengumpulkan 470.000, tetapi dia masih jauh dari tujuannya. Adegan kemudian beralih ke kota dengan arsitektur kuno dan beberapa rumah batu. Saat berjalan melalui jalan-jalan, pria kecil itu merayakan dua pembayaran tak terduga yang berhasil mereka dapatkan. Dia kemudian bertanya apa yang sedang dia pikirkan, dan pemuda itu mengatakan dia baru saja mendapat ide bagus. Dia menyarankan mereka berhenti mencari uang dengan menjelajahi Dumeon secara jujur, dan Shikicha terkejut. Dia berargumen bahwa mereka hampir tidak bisa menangani naga, dan akan berakhir dengan cepat di lantai bawah. Dia memotong pembicaraannya dengan menunjukkan kubus kerajinan, dan mengatakan mereka memiliki keuntungan. Dengan senyum percaya diri, dia mengangkat pedang dan mengingatkannya bahwa mereka memiliki kemampuan pembuatan item. Setelah memahami rencananya, pria kecil itu menjadi bersemangat dan matanya bersinar dengan kemungkinan baru. Dia menyadari bahwa di dunia nyata ada permintaan besar untuk item kerajinan tidak seperti di dalam game. Tapi dia mengatakan tidak ada gunanya menjual barang sampah murah, dan bahwa mereka membutuhkan sesuatu yang terjual dengan harga bagus. Adiknya meragukan mereka akan menemukan sesuatu seperti itu. Namun sang pemuda dengan percaya diri menyatakan mereka bisa karena menurutnya ada tempat yang dibuat persis untuk itu dan mereka berada tepat di depannya. Tanpa membuang waktu, protagonis kita mendorong pintu raksasa itu hingga terbuka dan memasuki tempat misterius itu. Dia menjelaskan bahwa inilah tempat di mana emas paling banyak berpindah tangan di seluruh pantom labirin. Cahaya terang bersinar dari dalam gedung saat pintu terbuka sepenuhnya. Tempat itu sebenarnya adalah rumah lelang legendaris besar di mana item langka diperdagangkan. Di dalam pelelangan, beberapa item berharga dijual dengan harga puluhan ribu emas dengan cepat. Shikicha kagum dengan jumlahnya, tetapi kakaknya menjelaskan bahwa itu normal untuk lelang terbesar di labirin. Anting langka dijual seharga 90.000 dan juru lelang memukul palu untuk menutup penawaran. Protagonis kita kemudian berkata dengan senyum jahat bahwa pertunjukan yang sebenarnya akan dimulai sekarang. Item berikutnya adalah perisai hitam yang disebut Dar Aegis dengan penawaran awal 100.000 emas. Nilainya naik dengan cepat dengan beberapa penawaran mencapai 400.000 dalam hitungan detik. Seorang wanita pirang kaya menempatkan penawaran 550.000 dan terlihat percaya diri untuk menang. Juru lelang kemudian mengakhiri pelelangan dan perisai itu terjual dengan jumlah yang mengesankan. Dengan tatapan tegas, S mengatakan target kerajinan mereka berikutnya adalah perisai itu. Dia menjelaskan bahwa jika ada begitu banyak orang yang bersedia membayar mahal, itu berarti ada permintaan yang tinggi. Rencananya adalah memproduksi perisai itu secara massal dan menjualnya kepada semua orang yang kalah dalam lelang. Dengan senyum jahat, dia
sudah membayangkan keuntungan besar yang akan mereka buat dengan strategi ini. Untuk membuat Dark Aegis, mereka membutuhkan 2 bahan langka, berlian hitam dan darah naga api. Mereka sudah mendapatkan darahnya dari pertarungan melawan naga, karena itu adalah versi bahan yang lebih lemah. Untuk mendapatkan berlian hitam, mereka perlu turun ke lantai 2 labirin. Itu adalah rencana awal, tetapi sang pemuda memanfaatkan fakta bahwa beberapa penjelajah kehabisan mana untuk mendapatkan keuntungan. Dia menawarkan salah satu ramuan mananya kepada salah satu dari mereka, mengetahui mereka tidak bisa maju tanpanya. Dengan senyum serakah, dia mengenakan harga 1000 emas untuk ramuan itu, dan pria itu mengeluh tentang harga yang konyol. Karena mereka ada di sana, sang pemuda berpikir akan menjadi ide yang baik untuk memeras uang dari penjelajah lain. Rencana itu bekerja dengan sangat baik sehingga dia terbawa suasana dan mulai menjual beberapa item berguna lainnya. Seorang penjelajah mengeluh tentang harga item untuk menjinakkan jebakan, tetapi S mengatakan itu adil. Bagaimanapun, dengan item itu, mereka bisa melewati jebakan tanpa risiko terluka. Dengan ini, perang penawaran kecil dimulai di antara para penjelajah yang putus asa mendapatkan item tersebut. Namun tiba-tiba, Shika kecil menyadari sesuatu yang aneh dan memanggil perhatian kakaknya. Dia berteriak ketakutan, menunjuk sesuatu yang mendekat dengan cepat di lorong. Sekawanan serigala dengan api di punggung mereka muncul entah dari mana, berlari ke arah mereka. Semua penjelajah panik dan berteriak ketakutan saat melihat gerombolan monster itu. Pemuda itu teralihkan oleh negosiasi dan sekarang harus melarikan diri agar tidak menjadi makanan serigala. Dia berlari dengan putus asa di lorong sementara serigala lapar mengejarnya tanpa henti. Monster itu terus mengejar mereka dan situasi menjadi semakin berbahaya bagi semua orang di sana. Shikicha menyarankan untuk mengalahkan mereka, tetapi kakaknya mengatakan ada terlalu banyak dan ledakan itu bisa mengenainya. Mereka berakhir di jalan buntu dan terpojok oleh kawanan serigala yang marah dengan senyum percaya diri. Sang pemuda mengambil kubus kerajinannya dan memutuskan sudah waktunya untuk bertarung. Dia membuat warhammer raksasa dan bersiap untuk menghancurkan semua monster sekaligus. Pemuda itu berteriak bahwa di tempat yang sempit seperti itu, tidak peduli berapa banyak mereka, dia bisa menjatuhkan mereka semua dengan serangan yang kuat. Dia menghancurkan tanah dan melepaskan gelombang kejut energi biru. Gelombang itu menyapu lorong dan mengalahkan semua serigala sekaligus, membersihkan jalan. Dia kemudian bertanya apakah adiknya baik-baik saja, dan dia mengatakannya, dan bahwa tempat itu sempurna. Namun sebelum mereka bisa melanjutkan, tanah mulai bergetar dan retak di bawah kaki mereka. Serangan itu begitu kuat sehingga menghancurkan lantai dan protagonis kita jatuh ke lubang yang terbuka. Dia berteriak kaget saat dia jatuh ke kegelapan lantai di bawah. Setelah jatuh jauh, dia mendarat di tumpukan puing. Sedikit linglung, seberkas cahaya menerangi tempat itu melalui lubang di langit-langit menunjukkan di mana dia berada. Sang pemuda menyadari itu adalah tindakan yang sangat bodoh dan bahwa dia bisa saja menemui ajalnya jika bukan karena sistem HP. Dia kemudian mengingat sang penyihir dan merasa malu karena meniru tindakan bodohnya. Tiba-tiba, adiknya datang terbang ke bawah lubang dan memanggilnya. Khawatir dengan kondisinya, dia bertanya apakah dia baik-baik saja dan dia berterima kasih pada sistem Hitpain karena menyelamatkannya. Shika bertanya di mana mereka berada dan sang pemuda memutuskan untuk menciptakan sumber cahaya untuk menyelidiki. Dengan kubusnya, dia membuat lentera ajaib yang memancarkan cahaya keemasan yang hangat. Dengan lentera di tangan, dia mengatakan dia siap melihat apa yang menanti mereka dalam kegelapan. Saat menerangi tempat itu, dia terkejut melihat bahwa mereka berada di semacam laboratorium kuno. Dia mengatakan bahwa, dalam istilah game, itu terlihat seperti reruntuhan kuno dan misterius. Tempat itu terbuat dari logam dan memiliki tampilan futuristik yang cukup berbeda dari sisa labirin lainnya. Teknologi canggih tempat itu memperjelas bahwa sesuatu yang sangat berbeda terjadi di sana. Pria kecil itu kagum dengan penemuan itu dan memanggil kakaknya untuk melihat sesuatu. Dia berbalik dan terkejut melihat robot raksasa yang dinonaktifkan di tengah ruangan. Sang pemuda mengenali mesin itu sebagai boss raid dari seri Grand Gignal di dalam game. Dia terkesan bahwa labirin berhasil menciptakan kembali bos yang begitu spesifik sekalipun. Dari desainnya, dia menyimpulkan bahwa itu adalah Grand Gignal EV, salah satu varian yang paling sulit. Adiknya bertanya apa yang harus mereka lakukan dan sang pemuda menjawab bahwa itu adalah pertanyaan yang bagus. Kemudian sang protagonis mengulurkan tangannya, meminta adik kecilnya untuk menunggu sebentar agar dia bisa memeriksa mesin itu dari dekat. Dengan senyum bersemangat di wajahnya, sang pemuda ingat bahwa bos ini sangat terkenal karena menjatuhkan item yang sangat berharga. Namun peri kecil itu panik, memperingatkannya akan bahaya sementara pahlawan kita sudah memanjat. Monster itu menyuruhnya untuk santai. Jadi, berjongkok di atas rongsokan logam, sang pengrajin muda memberikan tatapan super percaya diri, siap untuk mengutak-atik mesin tersebut. Tanpa membuang waktu, dia meraih tombol hijau bercahaya aneh di baju besi robot itu dan menekannya. Pada saat itu, cangkang logam mulai mengeluarkan suara, benar-benar mengejutkan protagonis kita yang melompat mundur. Segera, sebuah palka depan terbuka, melepaskan banyak uap dan dia jatuh ke tanah, berteriak agar adiknya segera mundur. Terengah-engah, pemuda itu menatap cahaya hijau kuat yang keluar dari dalam mesin dan menarik napas lega karena nyaris lolos. Dengan ini, suasana menjadi sangat tegang dan dia berkeringat dingin sementara peri kecil itu bersembunyi dengan ketakutan di balik sebuah dinding. Menembus asap tebal, siluet wanita bercahaya mulai muncul, membuat pemuda itu benar-benar bingung. Kemudian sesosok boneka robot cantik dengan tubuh humanoid terungkap, dikelilingi oleh beberapa kabel di punggungnya dengan mata tertutup.
adegan langsung berpindah keluar labirin yang menunjukkan hari yang cerah di atas sebuah rumah besar. Di dalam tempat itu, kami melihat sapu sedang membersihkan lantai kayu sementara seseorang mengeluh bahwa semuanya di sana terlalu kotor. Mengenakan pakaian pelayan klasik, orang itu dengan kesal bertanya apakah pemilik rumah tidak pernah membersihkan tempat ini. Kami menemukan bahwa pembersih itu adalah boneka robot itu sendiri yang berujar bahwa tuan barunya cukup merepotkan, tetapi ia dengan cepat menambahkan bahwa hal ini membuat pekerjaannya lebih memuaskan, sementara pahlawan kita hanya menggaruk kepalanya dalam kebingungan total. Dengan ekspresi kelelahan yang nyata, bocah itu memandang adik perempuannya, bertanya-tanya bagaimana situasi bisa sampai ke titik ini. Pada saat itu, kilas balik singkat membawa kita kembali ke ruang bawah tanah tepat saat android cantik itu terbangun. Mesin tersebut memutuskan hubungan dari semua kabel yang menahannya dan jatuh ke lantai. Mengejutkan sang perajin. S menjelaskan bahwa bos penyerbu yang mengerikan ini terdiri dari cangkang raksasa dan memiliki inti berbentuk humanoid. Gadis metalik itu kemudian mulai bangkit dengan cara yang sangat aneh, dan dia hampir yakin pertarungan akan lebih buruk daripada melawan naga. Jadi, karena sudah bersiap menghadapi yang terburuk, dia mengeluarkan kubus perajinnya, memunculkan layar virtual yang menunjukkan level maksimalnya. Namun, mata bercahaya mesin berbahaya itu hanya terfokus pada bocah tersebut dan dengan cepat mendaftarkan nama pemainnya ke dalam sistem. Dan yang mengejutkan kedua kakak beradik itu, suara robotik itu hanya mengumumkan bahwa ia mendaftarkannya sebagai tuan barunya. Dengan itu, kita kembali ke masa kini di mana pemuda itu menjelaskan bahwa secara aneh robot tersebut kehilangan ingatan sebagai monster musuh. Kami melihat android yang berdedikasi itu dengan panik membersihkan dinding sementara dia meratapi bahwa dia tidak bisa menghentikan gadis itu mengikuti mereka. Tanpa lelah melawan kotoran, dia mengatur batangan logam berat dan merapikan buku-buku yang berserakan di meja yang berantakan di ruangan itu. Kemudian peri kecil setuju dengan pelayan itu, mengatakan dia tidak teratur, dan bocah itu berteriak dengan kesal, meminta mereka untuk tidak menjelek-jelekannya. Pelayan yang tidak biasa itu dengan tenang meminta untuk dipanggil Eve, dan pahlawan kita panik, mengatakan dia adalah misteri besar dalam hidup mereka. Akhirnya, dia menarik napas dalam-dalam dan menyuruh Eve menjaga rumah karena dia dan adiknya akan kembali ke labirin untuk menempa perisai yang berharga. Bocah itu dan robot itu saling menatap dalam keheningan yang canggung selama beberapa saat. Android itu kemudian memberikan penghormatan dan mendoakan mereka berdua selamat kembali sementara pemuda itu merasa sangat canggung. Sudah berjalan menuruni tangga batu besar labirin. Sang protagonis bertanya-tanya mengapa mesin itu memutuskan untuk bertindak seperti pembersih biasa. Bocah itu menyimpulkan bahwa pengetahuan asli monster itu dalam permainan pasti memengaruhi tindakannya, dan peri kecil itu menjadi sangat penasaran dengan teori ini. Sang perajin berbagi bahwa dalam cerita permainan, mesin-mesin ini adalah robot yang sangat canggih dan sekutu baru mereka dulunya melayani sebagai pelayan putri kuno. Mengingat hal itu, sangat masuk akal jika dia kembali ke kepribadian yang jinak ini setelah kehilangan ingatannya. Tapi dia lebih suka mengesampingkan misteri besar itu untuk saat ini. Fokus utama mereka saat ini hanyalah mengumpulkan barang-barang untuk menempa perisai hitam sampai sesuatu yang tak terduga benar-benar menarik perhatian pahlawan kita. Berjalan menyusuri lorong gelap, dia bertemu dengan sekelompok besar penjelajah dan segera mengenali orang yang sangat spesifik di antara mereka. Dengan cepat, sang perajin memanggil pria berbaju zirah perak itu dengan nama Oliver, mengungkapkan bahwa prajurit itu adalah pemain kelas paladin. Mendengar namanya dipanggil, prajurit berambut abu-abu itu berbalik dengan ekspresi yang sangat serius untuk melihat siapa yang berbicara kepadanya di ruang bawah tanah itu. Salah satu sekutunya bertanya apakah dia mengenal bocah itu, dan Oliver dengan cepat membenarkan, mengatakan bocah itu adalah orang aneh yang memaksimalkan kelas yang tidak berguna. Protagonis kita menjadi sangat tersinggung, mengeluh bahwa dia punya alasan untuk itu. Tapi anggota kelompok lain mengejeknya, mengatakan dia mengakui dirinya aneh, benar-benar mengabaikan lelucon itu. Sang paladin dengan serius memperingatkan sekutunya untuk tidak pernah meremehkan sang perajin dan untuk tidak berpikir untuk berkelahi dengannya. Sang veteran menjelaskan bahwa statistik dasar pemuda itu akan menghancurkan siapapun di kelompok itu dalam sekejap mata, membuat para pendatang baru di sana berkeringat dingin. Saat itu, seorang gadis kecil berpakaian seperti penyihir dengan penuh semangat mengangkat tangannya dan bertanya apakah dua pemain berpengalaman itu sebenarnya adalah teman baik. Keduanya menjawab bersamaan dengan sempurna, menyangkal persahabatan dan mengklaim mereka hampir tidak saling mengenal, membuktikan bahwa jauh di lubuk hati mereka sangat rukun. Dengan cepat mengubah topik pembicaraan, prajurit berbaju zirah itu menatap pemuda itu dan bertanya di mana adik perempuan terkenal yang selalu berada di sisinya. Bocah itu hanya menghela napas panjang dan menunjuk ke punggungnya, menunjukkan peri kecil yang sedang bersembunyi dan memperhatikan seluruh percakapan. Dia memperkenalkan makhluk mungil itu sebagai gadis itu dan sang paladin mengatakan sulit dipercaya, tetapi masuk akal bahwa dia telah berubah menjadi monster kecil yang lemah. Sang satria bercanda bahwa pilihan lainnya adalah pemuda itu kehilangan akal sehatnya dan mengadopsi hewan peliharaan seperti dia, membuat sang perajin mengancam akan menuntutnya karena pencemaran nama baik. Sudah membalikan punggung, pria berambut abu-abu itu memperingatkan bahwa dia tidak punya waktu untuk membantu masalah aneh itu karena dia perlu melatih tim Rokia barunya di lantai bawah. Namun, sebelum pergi, sang veteran berkomentar betapa melelahkannya harus menambang 100 juta koin emas hanya untuk
untuk menyembuhkan gadis kecil itu. Prajurit itu teringat akan percakapan di mana sang protagonis mengungkapkan bahwa keduanya tidak memiliki hubungan darah, namun dia masih memindahkan gunung untuk menyelamatkannya. Sekarang, dengan senyum yang sangat lembut dan tulus di wajahnya, praji muda itu menjawab bahwa dia jelas akan melakukan segalanya untuk menyelamatkan gadis itu tanpa berpikir dua kali. Untuk membuktikannya, dia meremas pipi peri itu dengan cara yang sangat imut, menyatakan bahwa dia adalah adik perempuan kecilnya yang berharga. Sementara si mumil berteriak minta tolong. Pada saat itu, kilas balik sedih menunjukkan protagonis saat masih kecil menangis di depan kuburan di tengah hujan deras setelah kehilangan orang tuanya tercinta. Bocah sedih itu mendapati dirinya benar-benar sendirian tanpa kerabat yang membantunya di saat yang menyakitkan itu sampai sebuah payung transparan menutupi kepalanya. Seolah-olah mukjizat sejati telah terjadi. Awan gelap mulai terbelah, menampakkan sinar matahari yang hangat mencerahkan semua kegelapan itu. Anak yatim piatu itu mengangkat wajahnya yang basah kuyup oleh air mata, benar-benar terkejut dengan kehadiran tak terduga yang muncul untuk menghibur rasa sakitnya. Kami kemudian melihat orang tua Shika kecil tersenyum sangat hangat, memutuskan untuk mengadopsi bocah kesepian itu hanya karena mereka adalah teman baik keluarga lamanya. Bocah itu menjelaskan bahwa keluarga yang ramah itu menerimanya dengan tangan terbuka hanya karena pertimbangan untuk mendiang orang tuanya. Kemudian putri kecil pasangan itu mengintip penghuni baru itu dengan malu-malu, bersembunyi di balik pintu lorong. Menjadi gadis kecil yang sangat pendiam dan pemalu, dia mendekat perlahan dan segera menerima bocah itu sebagai kakak laki-laki sejatinya. Seiring berjalannya waktu, keduanya membangun ikatan yang sangat kuat, bermain bersama dan bersenang-senang di sekitar rumah. Dan ini menciptakan kenangan indah dan bahagia tentang protagonis yang menggendong gadis itu di punggungnya dengan senyum lebar di wajah mereka. Kembali ke masa kini, pemuda itu tersadar dari lamunannya setelah mendengar suara adiknya memanggilnya dari jauh. Dia kemudian berbalik dan melihat peri kecil itu terbang dengan semangat ke arahnya di tengah gua yang penuh dengan kristal biru bercahaya. Merayakan dengan penuh semangat, makhluk mungil itu mengumumkan bahwa dia menemukan bongkahan besar berlian hitam langka. Sang peraji mengelus kepalanya, memuji pekerjaan pengintaian luar biasa yang dilakukan teman mungilnya. Pada saat itu, bocah itu membuat janji diam-diam, menjamin bahwa dia akan melakukan apapun untuk mengembalikan tubuh normal gadis itu. Lebih jauh ke depan, mereka melihat kadal hijau beracun yang besar, dan sang protagonis menghitung bahwa dia bisa mengalahkan beberapa dari mereka sendirian. Namun, masalah besarnya adalah varian mutan ungu raksasa yang bahkan akan membuat paladin terampil pusing. Peri kecil itu menjadi khawatir tentang kekuatan monster itu, dan pemuda itu membenarkan bahwa statistik dasar binatang itu tidak masuk akal. Memperburuk keadaan, mereka menemukan salah satu pemula dari tim lain tergeletak di tanah, menderita racun yang mengabaikan penyembuhan sihir. Gadis kecil itu bertanya dengan putus asa apakah mereka bisa membantu, tetapi bocah itu mengatakan bahwa tanpa bahan yang tepat, mustahil untuk membuat penawarnya. Dia dengan cepat menyerahkan ramuan kesehatan sederhana untuk meredakan rasa sakit bocah itu, menyesal karena dia tidak bisa menanyainya dalam kondisi itu. Dengan tatapan serius, sang protagonis menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan bahwa mereka juga harus turun untuk menyelidiki. Menjadi satu-satunya jalan yang tersedia, mereka mencapai lubang besar dengan tanda tali dan memutuskan untuk mengikuti jejak kelompok lain. Tanpa membuang waktu, peri kecil itu terbang turun lebih dulu untuk mengintai ke depan sementara kakaknya menyuruhnya untuk sangat berhati-hati. Percaya diri, si pengintai mungil mengatakan dia harus berguna dengan cara tertentu dan menyelam ke dalam kegelapan gua yang sangat besar. Namun sesampainya di bawah, dia mendapat kejutan besar saat melihat sesuatu yang mengerikan menguasai seluruh lingkungan. Kabut ungu beracun yang tebal menutupi bagian bawah tempat itu dan gadis itu memutuskan untuk kembali dengan cepat untuk memperingatkan tentang bahaya tersebut. Kembali ke permukaan, pemuda itu bertanya apakah dia melihat tanda-tanda ksatria atau anak-anak lain yang hilang. Gadis kecil itu menyangkalnya sementara bocah itu menyimpulkan bahwa prajurit veteran itu pasti bisa mengatasinya dengan menggunakan keterampilan pemurniannya. Dia menyimpulkan bahwa melawan makhluk mutan secara langsung di tengah asap beracun itu sama saja dengan bunuh diri. Ketakutan, gadis itu menyarankan mereka untuk menyerah di area itu dan mencari berlian di tempat yang lebih aman. Tapi sang prajin menunjuk ke bebatuan di sekitar sungai lava, menjelaskan bahwa mencoba menjelajah secara membabi buta akan jauh lebih buruk. Menurutnya, rencana teraman adalah menyelinap tepat di bawah hidung binatang itu untuk mengambil apa yang mereka butuhkan. Gadis mungil itu mempertanyakan bagaimana mereka akan melewati kabut beracun, dan sang pahlawan hanya menyentuhnya, mengklaim dia sudah punya rencana jenius, benar-benar mengejutkan teman kecilnya. Bocah itu memamerkan pinset logam berkilau, memperingatkan bahwa dia harus meminjam sesuatu darinya. Gadis kecil itu panik, bertanya-tanya apa yang baru saja dia curi darinya saat bocah itu memegang botol penuh sisik peri. Sang praji mengabaikan kepanikan gadis itu dan menjelaskan bahwa debu ajaib ini adalah salah satu barang pelindung terbaik dalam permainan, mampu menciptakan sesuatu yang sangat berguna saat ini. Dengan senyum percaya diri, dia menggabungkan bahan-bahan menggunakan kubus dan dengan cepat membuat peralatan khusus yang disebut syal pelindung. Sang pahlawan menaruh kain itu di wajahnya, menjelaskan bahwa barang itu tidak menyembuhkan racun, tetapi lebih dari cukup untuk memblokir efek kabut tebal itu. Kemudian duo tersebut menonton dari jauh saat ungu asap menutupi seluruh lantai dan sang protagonis berkomentar bahwa situasi di sana cukup intens. Jadi dengan gadis kecil yang berlindung di dalam syal, pemuda itu memintanya untuk mengambil alih navigasi dan si pengintai kecil dengan berani menerima misi tersebut. Namun tiba-tiba, gemuruh keras bergema di tempat itu dan bocah itu terkejut melihat paladin yang kuat terlempar keluar dari kabut beracun dengan kekuatan penuh. Prajurit berambut abu-abu itu meluncur di tanah, mencoba membela diri dengan perisainya dan benar-benar terkejut dengan kekuatan brutal yang baru saja dia terima. Pada saat itu, binatang mutan raksasa yang mengerikan muncul
muncul dari kegelapan, mengaum dengan menakutkan tepat di depan veteran yang jatuh itu, tidak memberinya kesempatan untuk bernapas. Kadal ungu yang sangat besar menyerang dengan ekornya, dan ksatria itu hampir tidak bisa menahan dampak yang menghancurkan menggunakan perisainya. Kemudian, sang prajurit menyadari kehadiran pahlawan kita di dekatnya dan merasa sangat malu terlihat dalam situasi yang begitu menyedihkan dan putus asa. Namun, mengetahui bahaya yang mengancam, dia memutuskan untuk menelan harga dirinya dan berteriak memohon kepada praji muda itu untuk membantunya keluar dari mimpi buruk itu. Ksatria dengan cepat menjelaskan bahwa mereka dapat membuat penawar yang kuat jika mereka berhasil mencabut kelenjar racun dari monster raksasa itu sendiri. Sang protagonis mendesah kesal pada keberanian pria itu untuk meminta bantuan saat ini dan mengingatkannya bahwa penyihir kelompok itu juga bisa membuat serum. Tapi sang veteran menunjuk ke samping, menunjukkan bahwa semua sekutu Rokienya adalah sudah benar-benar pingsan oleh racun yang menyebar di udara. Dengan air mata keputusasaan, sang paladin berteriak bahwa dia tidak bisa membiarkan anak-anak itu menemui akhir yang buruk dan berjanji untuk membayar berapapun untuk bantuan bocah itu. Mendengar kata ajaib yang melibatkan Uan, pemuda itu langsung mengubah sikapnya dan tersenyum jahat. Sangat menyukai proposal itu, sang praji menyatakan bahwa pembayaran yang murah hati mengubah seluruh cerita dan dengan cepat memanggil kubus ajaibnya, setuju untuk menutup kesepakatan dengan prajurit itu. Berkeringat dingin sambil menahan serangan binatang itu, sang veteran mengungkapkan rasa terima kasihnya yang sangat besar. Benar-benar lega mendapatkan dukungan pemain itu. Dengan harapan baru, ksatria itu memanggil aura bercahaya, mengaktifkan salah satu keterampilan pelindungnya untuk menahan perhatian bos. Monster raksasa itu menyerang dengan ganas menggunakan cakarnya yang berat, tapi sang paladin dengan berani mempertahankan posisinya, berhadapan langsung dengan makhluk mengerikan itu. Binatang ungu itu menyadari perlawanan prajurit itu, dan mata merahnya yang besar bersinar dengan kemarahan murni, siap untuk melepaskan serangan yang bahkan lebih mematikan. Kemudian, makhluk itu membuka mulutnya yang besar dan menembakkan ledakan yang sangat terkonsentrasi dari energi beracun langsung ke perisai veteran. Tanpa mundur, pemain berpengalaman itu berteriak saat dia mengaktifkan penghalang tertingginya dan menciptakan perisai cahaya biru raksasa untuk menahan serangan yang menghancurkan itu. Dampaknya menghasilkan ledakan energi kolosal di mana ledakan ungu mencoba menembus penghalang suci, menciptakan benturan kekuatan besar di tempat itu. Mengambil keuntungan dari celah akibat benturan itu, prajurit itu melompat sangat tinggi, memegang gada bercahaya, dan bersiap untuk menyerang balik dengan sekuat tenaga. Ksatria itu turun seperti meteor dan mendaratkan pukulan kuat tepat di wajah makhluk mutan itu, mencoba membingungkan kadal raksasa yang menakutkan itu. Tepat setelahnya, sang paladin mengeluarkan teriakan perang dan melempar benda logam bercahaya aneh tepat di tengah wajah binatang buas itu. Pahlawan kita memperhatikan semuanya dengan senyum mengejek dan memberitahu monster itu untuk menikmati hadiahnya, mengungkapkan bahwa barang itu adalah granat cahaya yang kuat. Artefak itu meledak dengan keras, menciptakan kilatan menyilaukan yang menerangi seluruh gua gelap dan membuat kadal yang menakutkan itu benar-benar bingung. Sang prajurit berteriak di puncak paru-parunya, menggunakan semua kekuatannya untuk terus melawan monster itu. Kemudian bom itu meledak tepat di wajah kadal raksasa itu, menciptakan kilatan menyilaukan yang membuatnya terpana. Dengan ini, bocah itu menyelinap pergi bersama adiknya sementara sang paladin berteriak bahwa dia mengandalkannya untuk mendapatkan serum. Tapi sang veteran melihat bayangan besar muncul dan terkejut melihat ekor binatang itu datang ke arahnya. Tidak dapat menghindar, ksatria itu terhantam dengan keras ke tanah oleh serangan brutal monster mutan itu. Pada saat itu, mata merah besar makhluk itu mulai bersinar terang lagi, mengungkapkan bahwa cahaya itu tidak lagi berpengaruh. Peri kecil itu panik, memperingatkan bahwa kadal itu menemukan mereka, dan pemuda itu menjawab dengan tegang bahwa dia sudah menyadarinya. Dengan itu, sang praji mengutuk di frustrasi, menyadari bahwa ledakan cahaya menarik semua perhatian binatang itu padanya. Dia dengan cepat mencoba menggunakan kubus prajinya untuk membela diri sementara binatang itu menembakkan ledakan energi beracun lainnya. Namun, sinar ungu itu mengenai tangan bocah itu secara langsung, membatalkan keterampilannya dan membuatnya mundur karena kesakitan. Peri kecil itu berteriak ketakutan saat melihat monster yang sangat besar. Bayangan menutupi mereka, siap melahap mereka sekaligus. Tapi tiba-tiba, kilatan emas jatuh dari langit seperti petir, langsung mengenai kepala kadal raksasa itu. Kedua bersaudara itu benar-benar lumpuh karena syok. Melihat serangan listrik yang muncul entah dari mana, sihir yang kuat menghancurkan makhluk mutan itu ke tanah, menendang banyak debu dan menyebabkan suara keras gemuruh di tempat itu. Kemudian, protagonis kita melebarkan matanya, berkeringat dingin saat dia mencoba mencari tahu siapa yang baru saja menyelamatkan hidup mereka. Di tengah kabut yang menipis, siluet wanita dengan mata bercahaya muncul, membuat pemuda itu benar-benar terdiam. Bocah itu segera mengenali bentuk itu dan menggumamkan nama Eve, terkesan dengan kehadiran robot yang mengesankan. Android misterius itu tetap tidak bergerak, melayang ringan di atas tubuh monster ungu yang terkalahkan itu. Sangat bingung, pahlawan itu bertanya-tanya apa yang dia lakukan di sana sementara pelayan itu dengan anggun berlutut di depannya. Pada saat itu, sang prajin panik, mengira mesin itu telah mendapatkan kembali ingatannya sebagai bos penyerbu musuh. Dia menyadari bahwa tidak mungkin memenangkan pertempuran melawannya. Dalam kondisi itu dan bersiap menghadapi yang terburuk. Menutup matanya, bocah itu meringkuk, berharap terkena pukulan fatal dari android kuno yang kuat itu. Tapi yang mengejutkan semua orang, robot itu hanya mengulurkan tangannya, menawarkan bagian merah dari peralatannya sendiri. Pemuda itu membuka matanya, benar-benar bingung, bertanya dengan bingung apakah itu
benar-benar miliknya. Dengan suara tenangnya yang biasa, Eve menjawab bahwa dia melakukan perjalanan jauh ke sana hanya untuk mengembalikan barang yang dilupakan tuannya. Sang perajin tergagap mengucapkan terima kasih sementara android itu dengan bangga menyatakan bahwa ini hanyalah bagian dari tugasnya sebagai pelayan. Kemudian sang protagonis akhirnya menyadari bahwa tali merah dari suspender miliknya sebenarnya hilang. Tertawa gugup, dia dengan tulus berterima kasih padanya, mengatakan dia bahkan tidak menyadari pakaiannya sobek selama terburu-buru. Robot itu hanya menatapnya dengan ekspresi netral saat dia mengatakan dia akan meninggalkan barang yang rusak itu di rumah untuk diperbaiki nanti. Akhirnya, pelayan setia itu meminta mereka untuk selalu mempercayainya sementara peri kecil itu mendarat di tangannya, berterima kasih padanya atas bantuan yang luar biasa. Binatang hutan raksasa itu bangkit, mengaum dengan marah dan menunjukkan semua ukurannya yang menakutkan di depan kelompok kecil yang berkumpul di sana. Kemudian pelayan robot itu berdiri di depan tuannya, mengulurkan tangannya dan mengumumkan bahwa dia akan menangani situasi ini secara pribadi. Dia dengan tenang menjelaskan bahwa melenyapkan makhluk kurang ajar apapun yang mengancam sang perajin juga merupakan bagian dari tugas hariannya. Marah karena gangguan itu, kadal umum menyerang secara brutal menggunakan cakar beratnya, melawan lawan baru. Namun yang mengejutkan semua orang, gadis kaleng itu memblokir dampak kolosal itu hanya dengan satu tangan dan tanpa mundur 1 inci pun. Dengan ini, mata besar makhluk itu menunjukkan kejutan yang nyata saat melihat serangannya dihentikan dengan begitu mudah. Tidak membuang waktu, monster itu membuka mulutnya dan menembakkan pancaran racun mematikan yang terkonsentrasi langsung pada android yang tak kenal takut itu. Peri kecil itu panik, mengkhawatirkan sekutu mereka, tetapi pemuda itu menyuruhnya untuk bersantai karena racun tidak memengaruhi tubuh yang murni mekanis. Muncul tanpa cedera dari asap beracun, pelindung itu memberikan tatapan dingin dan menusuk, fokus sepenuhnya untuk melenyapkan target. Kemudian, dengan gerakan sederhana, dia mendorong cakar raksasa itu ke atas, menghasilkan gelombang kejut yang tidak masuk akal yang melempar kadal itu. Tidak seimbang. Memanfaatkan celah itu, robot itu berlari ke depan dengan kecepatan yang tidak nyata, menutup jarak dalam sepersekian detik. Dengan presisi bedah, sang prajurit mendaratkan pukulan yang sangat berat tepat di wajah binatang itu, menciptakan ledakan kecil saat terjadi benturan. Kekuatan pukulannya begitu luar biasa sehingga makhluk besar itu terlempar ke belakang, benar-benar tidak dapat bereaksi terhadap combo hukuman ini. Pada saat itu, pelayan yang gesit melihat ekor musuh datang ke arahnya dan bersiap untuk menghindar tanpa menunjukkan usaha apapun. Tiba-tiba, satria berambut abu-abu itu menyerbu ke depan, berteriak di puncak paru-parunya bahwa dia tidak akan membiarkan monster itu melakukan gerakan lain. Memimpin, sang veteran mendaratkan benturan perisai yang menghancurkan pada tubuh binatang itu, melepaskan semua kekuatan sucinya dalam kilatan besar. Bekerja sebagai tim, pengintai mungil itu menggunakan tangannya seperti lensa dan segera mengaktifkan keterampilannya untuk mengungkapkan titik lemah. Penglihatan sihir berfokus tepat di bagian belakang leher kadal mutan itu, menunjukkan dengan tepat di mana dua petarung harus memusatkan semua serangan mereka. Namun, mengamati pertarungan dari jauh, bocah itu menyimpulkan bahwa kerusakan yang mereka timbulkan masih tidak akan cukup untuk menjatuhkan bos itu selamanya. Dia menganalisis bahwa kelas paladin berfokus pada pertahanan, sementara serangan jarak dekat android kurang memiliki daya hancur yang lebih besar. Melihat para pemula yang jatuh, sang perajin mempertimbangkan untuk fokus terlebih dahulu pada pembuatan penawar, tetapi menyadari bahwa hanya 2 prajurit lagi tidak akan mengubah apapun. Tidak membuang waktu, protagonis kita membuat keputusan berani, mengambil kubus ajaibnya yang bercahaya dan memanggil perhatian satria itu. Pria berambut abu-abu itu berbalik dengan bingung saat dia mendengar bocah itu menuntut agar dia menyerahkan semua barang berharga di inventarisnya. Kesal tetapi kehabisan pilihan, prajurit itu membuka layar sistemnya sementara pemuda itu berjanji untuk membuat senjata yang mampu memusnahkan binatang itu. Percaya diri, pahlawan itu mengatakan kemenangan dijamin karena dia memiliki pelayan terbaik di dunia di sisinya yang menjaga punggungnya. Artefak itu mulai bersinar terang, menggabungkan bahan-bahan yang dikirim dan sang pencipta dengan cepat melemparkan peralatan baru itu ke sekutunya. Dengan lemparan yang kuat, dia mengirimkan senjata yang baru di tempat itu merobek udara langsung ke tangan robot tangkas di garis depan. Sang ahli, prajurit melompat dan menangkap tiang emas besar di udara, menunjukkan sinkronisasi sempurna dengan niat tuannya. Segera, energi kuning tajam mengalir dari peralatan tersebut, mengubah barang itu menjadi bilah cahaya murni yang sangat tajam dan mematikan. Menyelesaikan pertarungan dengan sangat baik, android itu memberikan serangan monumental, mengiris binatang itu dari bawah ke atas dengan kilatan yang menghancurkan. Kemudian, pelayan robot itu menyalurkan energi dalam jumlah yang tidak masuk akal ke pedang raksasa itu, siap memberikan pukulan terakhir. Jadi, dengan gerakan yang tepat dan mematikan, dia menurunkan bilah bercahaya itu, memotong udara dengan kekuatan yang mengesankan. Serangan itu benar-benar menghancurkan makhluk mutan itu, membelah tubuhnya dengan kilatan cahaya yang luar biasa. Pada saat itu, prajurit yang gesit mendarat dengan anggun di cangkang monster itu, sementara energi dari serangan itu hilang. Dengan ini, tubuh binatang itu tidak dapat menahan kerusakan ekstrim dan mulai hancur dalam ledakan energi bercahaya. Dengan demikian, android setia itu mendarat di tanah berbatu, menyelesaikan misinya untuk melindungi tuannya dengan sempurna. Dampak pertempuran itu begitu masif sehingga lantai gua tertinggal. Sang gadis mesin berdiri di tengah kehancuran total, tubuhnya retak di sana-sini, namun ia dengan tenang menggenggam inti racun yang bercahaya di tangannya. Dengan suara yang datar dan tenang, ia mengumumkan bahwa tugas telah selesai. Pemuda itu dan Ksatria Paladin kemudian berjalan mendekat, menatap takjub ke arah kawah besar yang tercipta di tengah medan tempur. Beruntung, penawar racun itu bekerja, dan 2 petualang pemula terlihat terduduk di tanah, mulai memulihkan diri. Sementara itu, peri kecil merayakan keberhasilan mereka. Sang peraji menyerahkan vial serum lainnya kepada salah
salah satu pejuang yang terluka, memastikan setiap orang benar-benar sembuh. Dengan tim yang terselamatkan, Ksatria berambut abu-abu dan sekutunya merayakan kemenangan, dengan tulus berterima kasih kepada keduanya atas bantuan yang sangat berharga. Namun, setelah semua kekacauan itu teratasi, sang protagonis hanya bisa menghela napas lega karena akhirnya bisa merasakan kedamaian. Pemuda itu menoleh ke arah pelindung mekanisnya, mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam karena ia telah mempertaruhkan segalanya demi melindungi mereka. Ia menyebutkan bahwa ia sengaja menempa peralatan itu di tempat karena tahu mereka membutuhkan daya tembak maksimal untuk menang. Sang adik kecil mulai menggoda pemuda itu, mengatakan bahwa ia mudah sekali tersipu dan tidak pernah jujur dengan perasaannya yang sebenarnya. Merasa sangat canggung, sang protagonis menunjuk dengan jarinya, menyatakan bahwa jika ia akan menjadi pelayan pribadinya, maka ia juga harus membantu dalam pertarungan. Gadis robot itu hanya mendengarkan keluhan tuannya, tetap mempertahankan ekspresi netral dan profesional seperti biasanya. Kemudian ia sedikit membungkuk, segera menerima perintah tersebut dan menegaskan kembali kesetiaan mutlaknya kepada sang perajin muda. Pada saat itu, layar sistem muncul menunjukkan keuntungan luar biasa yang mereka hasilkan, menjumlahkan hasil penjualan dengan hadiah penyelamatan. Sistem juga mengonfirmasi perolehan beberapa berlian hitam dan inti langka monster tersebut meskipun mereka masih jauh dari target uang yang ingin dicapai. Namun, hadiah terbaik dari semuanya adalah notifikasi yang mengonfirmasi bahwa boneka mekanis yang kuat itu kini secara resmi bergabung dalam tim mereka. Adegan berpindah ke sebuah rumah mewah yang sangat besar di tempat yang jauh, menunjukkan bahwa sesuatu yang penting akan segera terjadi. Di dalam tempat tersebut, seorang pria berjas mendekat, melaporkan bahwa ia membawa berita mendesak tentang sang protagonis yang terampil. Seorang wanita berambut pirang misterius mendengarkan semuanya dengan senyum di wajahnya, merasa bahwa kemampuan perajin sederhana ini cukup menarik. Namun kembali ke pahlawan kita melihat bagian depan rumahnya yang sederhana pada hari yang cerah setelah pertempuran yang melelahkan itu. Di dalam, dua petualang botak terpaku dengan mulut ternganga, mengagumi perisai hitam kuat yang telah ditingkatkan ke level maksimal. Tanpa ragu, salah satu pria menyerahkan tas berat berisi 400.000 koin emas untuk membayar peralatan berharga tersebut. Sang perajin muda menerima pembayaran itu dengan senyum serakah dan meminta mereka untuk memberitahu jika membutuhkan barang langka lainnya. Sambil tertawa dan setuju, sang pemuda menyadari bahwa rencana kerajinannya mendatangkan kekayaan sejati bagi mereka. Ia menjelaskan bahwa ia memilih untuk menjual barang-barang tersebut kepada penjelajah level menengah yang kalah dalam lelang besar. Ia berbagi bahwa menjual langsung akan memotong biaya rumah lelang dan juga membantu membangun daftar klien setia untuk bisnis di masa depan. Dengan senyum yang sangat licik, sang perajin menunjukkan daftar peralatan, mengatakan ia bisa mendapatkan hampir semua yang mereka inginkan. Kemudian pemuda itu memamerkan busur panjang beracun yang luar biasa, mengungkapkan bahwa model khusus ini ditempa dengan inti kadal mutan. Para petualang meneteskan air liur melihat senjata super langka itu, tetapi dengan cepat mulai berkeringat dingin, mengetahui bahwa harga barang tersebut akan mengosongkan kantong mereka. Namun, salah satu dari mereka menyebutkan bahwa akan ada perkumpulan pemburu di hutan besok dan banyak orang akan memberikan apa saja untuk busur dengan level seperti itu. Pria pemberani itu kemudian meminta prioritas untuk membeli senjata langka sebagai ganti informasi berharga ini, dan protagonis kita menerima kesepakatan tersebut di tempat. Adegan berpindah ke rumah guild yang mewah dengan langit yang cerah. Setelah negosiasi yang sangat menguntungkan ini, sambil berjalan dengan tenang melewati halaman, pemuda itu dikejutkan oleh suara yang dikenalnya memanggil dari kejauhan. Peri kecil terbang dengan penuh semangat ke arahnya, ingin tahu tentang hasil penjualan, dan ia menjawab dengan senyuman bahwa semuanya sukses besar. Sang perajin menampilkan layar holografi. Ia menunjukkan bahwa mereka menjual 2 perisai dan mendapatkan keuntungan luar biasa sebesar 750.000 emas. Namun kemudian kita melihat sesuatu yang besar diikat dengan kulit di punggung seseorang yang menemani sang pahlawan. Itu adalah android yang berdedikasi, dengan mudah membawa ransel raksasa. Sambil mengomentari keberhasilan penjualan mereka, pengintai kecil itu melompat kegirangan, menghitung bahwa dengan item dan ramuan lainnya, mereka bisa mencapai 3 juta dalam waktu singkat. Namun, pelayan robot itu dengan cepat merusak suasana, mengingatkan mereka bahwa target akhirnya adalah 100 juta, dan bahwa langkah ini masih terlalu lambat. Sang pemuda setuju dengan pelindungnya, tetapi tersenyum licik, mengungkapkan bahwa ia sudah merencanakan langkah besar berikutnya untuk mendapatkan keuntungan lebih. Ia memutuskan untuk merahasiakannya nanti, fokus pada menjual stok saat ini sementara mesin itu hanya mengikuti perintah tuannya. Sang perajin mengangkat busur beracun yang mengesankan, mengklaim ia sudah memiliki pembeli dalam pikiran dan akan menggunakannya untuk menambah anggaran mereka. Kemudian, kita melihat pohon raksasa yang menjadi tempat pertemuan aman bagi para pemburu di lantai itu. Pemuda itu mendirikan kios besar yang menampilkan gudang senjata lengkap yang dipenuhi dengan panah kuat dan ramuan penting bagi pemburu manapun. Pahlawan kita mengumumkan produknya kepada kerumunan dengan robot di sisinya yang membantu menarik perhatian semua petualang di sana. Dengan senyum nakal yang klasik itu, ia mengumumkan bahwa sorotan utama hari ini akan segera terungkap. Pemuda itu mengangkat busur ungu yang bersinar, membuat semua pemburu benar-benar kagum karena mereka belum pernah melihat yang seperti itu dari dekat. Mengincar pelanggan tertentu, sang protagonis mencoba memancingnya, mengatakan senjata itu akan sangat cocok dengan levelnya. Pemanah itu menjadi sangat gugup, berkeringat dingin, dan mencoba memberikan alasan yang lemah untuk menghindari penutupan kesepakatan secara langsung. Sang perajin bingung ketika para pria mulai berpaling dan menolak untuk membeli, meskipun mereka
mereka meneteskan air liur melihat peralatan langka tersebut. Pemuda itu mengeluh dalam hati bahwa bahkan barang-barang dasar pun tidak laku. Sementara kerumunan hanya menonton tanpa nyali untuk membelanjakan uang, para petualang mulai berbisik satu sama lain, menuju ke kios pemuda itu dengan ekspresi yang sangat curiga dan ragu-ragu. Sang perajin menghentakkan kakinya karena kesal. Menyadari orang-orang itu tampaknya takut menghadapi pembalasan jika mereka membeli apapun dari tokonya. Di saat ketegangan murni ini, seorang pemburu besar muncul dari kerumunan dan berteriak, menyebut protagonis kita sebagai si kurus kering. Pemburu yang sombong itu mendekat sambil berteriak, bertanya siapa yang memberi izin kepada pemuda itu untuk membuka toko di wilayahnya. Tidak menunjukkan minat sedikit pun, pahlawan kita hanya menatap pria besar itu dengan ekspresi bosan di tengah semua teriakan itu. Dengan sangat tenang, pemuda itu menyatakan bahwa ia tidak mengenali wajah pria itu dan bertanya siapa dia hingga berani berbicara seperti itu. Benar-benar mengabaikan kesombongan si pengganggu, pemuda itu memperkenalkan dirinya sebagai perajin sederhana dan bertanya apakah pria besar itu ingin membeli sesuatu. Mendengar kelas pemuda itu, si pemburu tertawa terbahak-bahak bersama antek-anteknya, mengejek fakta bahwa ia memiliki profesi yang tidak berguna. Sang protagonis berpikir sudah lama sejak ia melihat reaksi seperti ini. Sementara pria kecil menjadi marah dengan sikap kelompok itu, si kasar memberitahu kerumunan bahwa jauh lebih baik membeli senjata yang dibuatnya sendiri daripada sampah milik pemuda itu. Kemudian sang pahlawan menyadari pria ini telah mengintimidasi pelanggan dan memonopoli keuntungan area tersebut, menghentikan orang lain untuk berjualan. Pemuda itu kemudian menjelaskan bahwa kelas lain juga bisa menempa peralatan dasar selama itu dalam spesialisasi mereka. Tiba-tiba, protagonis kita memasang ekspresi tercengang, benar-benar marah saat ia memproses keberanian pria sombong itu. Android itu bertanya apa ciptaan pemburu ini sendiri, dan sang perajin menyimpulkan bahwa itu pasti hanyalah senjata lemah dan sangat umum. Mendengar ejekan pemuda itu, si pengganggu menjadi marah dan urat muncul di dekat matanya, menunjukkan ia telah kehilangan kesabarannya. Sambil berteriak murka, pria besar itu menyatakan pemuda itu sangat lancang dan memperingatkan bahwa ia akan menghancurkannya di sana untuk memberinya pelajaran. Pada saat itu, sang pahlawan mengangkat kubu sihirnya dengan senyum percaya diri dan mengusulkan tantangan di mana yang kalah akan dilarang secara permanen. Lebih memprovokasi lawannya, pemuda itu menyebutnya pengecut karena hanya ingin bertarung ketika aturan sepenuhnya menguntungkan dirinya. Dengan amarah yang meluap, si pemburu menatap pemuda itu dengan tatapan yang menakutkan dan setuju untuk mempertaruhkan keberadaannya di hutan. Angin bertiup kencang melintasi dek kayu saat sang perajin dan pelayan setianya melihat lawan mereka melangkah mundur untuk tantangan tersebut. Melompat jauh ke belakang, si pengganggu tersenyum sadis dan menyatakan ia akan menerima semua syarat yang diusulkan oleh pemuda itu. Namun ia menambahkan kondisi yang kejam, mengatakan bahwa jika ia menang, ia akan meninggalkan pemuda itu terluka parah dan tidak bisa berjalan sama sekali. Si perajin menjelaskan aturan duel di mana keduanya harus menempa busur dan panah pada saat yang sama dan siapapun yang memukul yang lain terlebih dahulu akan menang. Memulai pertarungan, si pemburu mengaktifkan keterampilan menempa miliknya, membentuk potongan peralatan yang bersinar dan berjanji untuk menunjukkan perbedaan di antara mereka. Namun, kepercayaan diri pria sombong itu lenyap dalam sekejap mata dan ia benar-benar terkejut saat menyaksikan keterampilan rivalnya. Menggunakan kubus misteriusnya, sang protagonis menghasilkan tornado energi di sekeliling dirinya, menempa busur kolosal yang mengejutkan seluruh kerumunan. Menggunakan senjata legendaris barunya yang kuat, pemuda itu menampilkan tatapan penuh kemenangan, memperjelas bahwa tantangan itu berakhir bahkan sebelum dimulai. Sambil menghela napas kelelahan, sang perajin mengeluh bahwa ia terpaksa menggunakan bahan super langka milik klien hanya untuk membungkam si bodoh itu. Dengan perselisihan yang terselesaikan, embusan angin kencang menggoyangkan puncak pohon raksasa, menunjukkan bahwa ketenangan kembali ke lantai itu. Bersembunyi tinggi di dahan besar, pemburu yang kalah mengawasi orang-orang di bawah, terbakar kebencian karena dipermalukan di depan umum, menarik napas dalam-dalam untuk menahan amarahnya. Si pengganggu bersumpah ia tidak akan membiarkan hal-hal tetap seperti ini dan mempersiapkan balas dendamnya terhadap pemuda itu. Dengan teriakan putus asa, pria besar itu melepaskan aura hijau yang sangat intens dan mengaktifkan keterampilan berbahaya untuk memanggil binatang buas. Jauh di sana, pahlawan kita menyadari perubahan aneh di udara dan berbalik dengan curiga, merasakan bahwa sesuatu yang sangat buruk akan segera terjadi. Tiba-tiba, beberapa binatang buas dengan mata bercahaya mulai jatuh dari langit menakuti semua orang di lokasi. Kerumunan jatuh ke dalam kepanikan total, melihat awan monster aneh yang dengan cepat turun ke arah dek kayu. Kekacauan langsung pecah dan para petualang berteriak putus asa untuk melarikan diri sementara monster mulai menyerang. Pada saat itu, android lincah kita beraksi dan melindungi orang-orang dengan memblokir serangan dari seekor beruang mutan raksasa. Pelindung itu bertanya apa yang sedang terjadi, dan sang protagonis mencatat bahwa makhluk-makhluk ini terlalu terkoordinasi untuk serangan acak. Dengan ini, pemuda itu dengan cepat menyimpulkan bahwa semua kekacauan ini adalah perbuatan pemburu sombong yang ingin membalas dendam dengan segala cara. Sang praji menyadari bahwa menyebabkan kepanikan hanyalah bagian dari rencana dan melihat bahwa semua ini tidak lain adalah pengalihan perhatian yang besar. Menganalisis situasi dengan cermat, pemuda itu menyimpulkan bahwa target sebenarnya dari penjahat itu pasti bersembunyi di tempat lain. Kemudian, ekspresi pemuda itu dengan cepat berubah saat ia menyadari serangan datang ke arahnya, dan ia bersiap untuk dampak, mengonfirmasi kecurigaannya. Ia berhasil memblokir panah licik menggunakan perisai energi kecil tepat waktu. Namun segera setelah itu, bahaya meningkat ketika hujan. Panah bercahaya mulai menghujani mereka. Pemuda itu melompat mundur, menghindari proyektil, sementara peri kecil dengan putus asa memperingatkan bahwa penembak itu berada sangat jauh. Tanpa mundur, pahlawan kita menarik busur tempat miliknya dan menembakkan ledakan energi biru untuk mencegat serangan di udara.
udara. Panah musuh dan panah energi bertabrakan dengan keras di udara, menciptakan pertunjukan cahaya yang mengesankan. Jauh di sana, penembak pengecut itu memberikan senyum puas, berpikir ia memiliki keunggulan total dalam pertempuran. Kita menemukan bahwa itu adalah pria besar yang dipermalukan tadi, bersembunyi di dahan yang jauh, dengan tenang menembak dengan senjatanya. Ia terus menembakkan proyektil bercahaya tanpa henti, berpikir ia adalah penguasa situasi karena menyerang dari jarak jauh. Si penjahat mengejek sang perajin, menyebutnya tidak berguna karena dianggap tidak tahu tentang hilangnya kekuatan dalam serangan jarak jauh. Dengan tatapan gila di wajahnya, si kasar menyombongkan diri bahwa kelas lanjutannya memiliki keterampilan khusus untuk menyadakan kelemahan itu. Ia menjelaskan bahwa gaya tempur tertingginya adalah menjebak musuh dengan binatang buas yang dilepaskan dan menghabisi target dari jarak yang aman. Tertawa seperti orang gila sejati, si pemburu menyiapkan panah peledak raksasa untuk mengakhiri pertarungan sekali dan untuk selamanya. Namun tiba-tiba, mata si penembak melebar sepenuhnya saat ia menyadari kilatan mematikan yang intens menuju ke arahnya. Ledakan energi kolosal menghantam pohon secara langsung, menciptakan ledakan yang menghancurkan yang langsung menelan si penjahat. Pria besar itu jatuh dari langit ketakutan oleh kekuatan tembakan itu dan mencoba meyakinkan dirinya bahwa vitalitasnya akan menahan benturan tersebut. Namun, pria itu jatuh ke dalam kepanikan total saat melihat proyektil yang jatuh di sekitarnya diikat dengan dinamit yang menyala. Ledakan api kolosal menerangi seluruh langit, mengakhiri pelarian pemburu pengecut itu dengan cara yang sangat memalukan. Jauh di sana, kita melihat sang perajin muda memegang busur emas indahnya sambil melihat asap dari kekalahan musuh. Dengan senyum yang sangat mengejek, sang pahlawan bertanya apakah si bodoh itu benar-benar berpikir ia akan bertarung dengan adil dan jujur. Kerumunan di latar belakang bersorak atas keselamatan mereka sementara salah satu petualang membungkuk dalam-dalam berterima kasih kepada pemuda itu karena telah melindungi mereka. Pemuda itu menjawab bahwa membeli stopnya sudah merupakan cara yang bagus untuk berterima kasih. Sementara robot itu dikelilingi oleh pelanggan yang putus asa mendapatkan barang, sang perajin muda bertanya-tanya apakah pengusiran ini bukan sekadar kata-kata kosong dan bertanya apa yang menghentikan penjahat itu untuk kembali ke sana. Kemudian seorang petualang berambut abu-abu tersenyum, setuju dengan pemuda itu dan mengatakan itulah alasan besar mengapa ia perlu meminta bantuan yang sangat penting. Adegan kemudian terpotong untuk mengungkapkan pohon megah raksasa dengan daun-daun indahnya bersinar terang di bawah cahaya yang menerangi seluruh area hutan itu. Pria berambut abu-abu menjelaskan bahwa aula ini bukan bagian dari labirin asli, melainkan pangkalan aman yang dibangun oleh para petualang sendiri. Ia berbagi bahwa di masa lalu, 10 pemburu tingkat tinggi bergabung untuk membangun tempat itu dan bertindak sebagai administrator yang adil, menjaga perdamaian di sana. Namun sayangnya, mereka menghilang satu persatu sampai hanya si penembak pengecut itu yang tersisa. Ia menggunakan kekuatan adminnya untuk memonopoli segalanya. Begitulah cara si penjahat berhasil menguasai satu-satunya pangkalan di lantai tersebut. Dan pahlawan kita sepenuhnya mengerti, karena hak istimewa sistem benar-benar tidak masuk akal. Pria berambut abu-abu itu mengungkapkan desas-desus tegang, mengatakan pendiri lain tidak hanya menghilang begitu saja dari ketiadaan, tetapi disingkirkan oleh pria besar itu, membuat kedua saudara itu terkejut. Dengan ini, protagonis langsung ke pokok permasalahan, menanyakan apa misi mereka, sementara pria itu hanya meminta maaf atas keterlambatannya dan menunjuk ke depan. Mereka tiba di depan tanaman bercahaya raksasa dari sebelumnya, dan petualang itu memperkenalkannya sebagai pohon suci yang sangat besar di seluruh wilayah itu. Kemudian, pria itu mengejutkan semua orang dengan memohon kepada sang perajin muda untuk menggunakan tanaman ajaib raksasa itu sebagai bahan untuk menempa pangkalan aman baru bagi mereka. Klien berpendapat bahwa dengan memindahkan lokasi, si penembak akan kehilangan kendali dan mereka bahkan mungkin bisa memblokirnya agar tidak memasuki camp baru untuk selamanya. Peri kecil menjadi sangat khawatir apakah kakaknya bisa menangani proyek kolosal seperti itu sendirian. Tetapi pemuda itu dengan percaya diri meyakinkan mereka bahwa tugas itu mungkin dilakukan. Namun, memamerkan wajah tentara bayaran klasiknya, sang pahlawan menggosokkan jari-jarinya, memperingatkan bahwa untuk menerima pekerjaan seberat itu, imbalannya harus raksasa. Tanpa ragu, pria itu setuju dengan penuh semangat, mengungkapkan bahwa semua pemburu mengumpulkan tabungan mereka, menambah hingga 5 juta koin emas yang mengesankan. Setelah mendengar tentang keberuntungan ini, mata pemuda itu bersinar dengan keserakahan murni, dan ia segera memanggil kubus sihirnya yang kuat untuk memulai pekerjaan besar itu. Klien panik, berpikir adalah kegilaan untuk memulai proyek saat ini, dan memperingatkan bahwa butuh 10 orang selama 1 bulan penuh untuk membangun camp sebelumnya. Dengan senyum yang sangat percaya diri, sang protagonis memanggil beberapa kubus yang melayang, mengatakan solusi untuk mempercepat semuanya adalah cukup dengan menggunakan multitaskingnya. Pria itu melebarkan matanya benar-benar terkejut dan berkomentar bahwa menempa 2 item pada saat yang sama sudah dianggap sebagai teknik super canggih di antara para pemain. Tetapi untuk membuat klien lebih bingung, pemuda itu menciptakan lusinan susunan bercahaya yang terbang di sekelilingnya, menunjukkan bahwa batasannya jauh melampaui orang biasa. Jaring energi yang sangat besar mengelilingi seluruh tanaman, sementara pria berambut abu-abu itu berteriak ketakutan, mencoba memahami berapa banyak proses yang dijalankan oleh sang perajin sekaligus. Mengabaikan keterkejutan sekutunya, pemuda itu mengangkat tangannya ke langit dan kubus-kubus itu menembakkan berkas cahaya magis yang besar untuk membentuk semua kayu suci itu. Memerintahkan ciptaan masalnya, sang pemuda melepaskan sejumlah besar mana, mengaktifkan teknik menempa tertingginya, dan menerangi seluruh hutan besar itu. Kekuatan ekstrim dari proses tersebut menghasilkan badai energi biru yang nyata, memaksa kedua petualang untuk menahan diri dari angin magis yang kuat di sana. Dalam hitungan detik, tanaman itu mulai berubah, mengambil bentuk tangga kayu yang indah dan jembatan gantung yang terlihat sangat aman. Sihir ini membangun jalan panjang di sekejap mata, memasang balok-balok dengan sempurna, sementara
arsitektur yang indah menyebar di dahan-dahan tertinggi. Akhirnya, cahaya memudar, mengungkapkan kompleks kabin besar yang terintegrasi dengan alam, dan pemuda itu sedikit berkeringat mengumumkan bahwa pekerjaan selesai. Adegan kemudian terpotong, mengungkapkan pria besar sombong yang kalah dari sebelumnya, dan kita melihat pengecut itu menyeret dirinya di tanah untuk melarikan diri dari area tersebut, tetapi pelariannya yang menyedihkan terputus ketika seseorang misterius muncul di depannya, menyatakan dengan sangat dingin bahwa mereka menyaksikan seluruh kegagalan besarnya. Bayangan itu mengungkapkan kekecewaan, mengungkapkan bahwa mereka menyingkirkan pendiri lain atas perintahnya hanya untuk menyerahkan kendali area tersebut dan meratapi bahwa upaya mereka sia-sia. Si penjahat besar mencoba menjelaskan dirinya sendiri, tetapi tiba-tiba terkena berkas cahaya terang, jatuh, dikalahkan secara instan. Kemudian siluet misterius di pohon menjamin bahwa mereka akan memanfaatkan energi pria yang baru saja kehilangan nyawanya dengan sangat baik. Mengubah adegan, kita melihat layar sistem yang menunjukkan penjualan luar biasa dari senjata langka yang menghasilkan kekayaan mutlak bagi kelompok tersebut dengan hadiah besar dari pembangunan pangkalan baru. Keuntungan total sang pemuda melampaui 6 juta koin emas yang luar biasa. Sang protagonis merayakan bahwa mereka sekarang memiliki 7 juta yang tersimpan, meskipun tujuan besar akhir mereka masih jauh. Berjalan melalui jalanan kota, ia menyebutkan kepada pelindung robotnya bagaimana pembayaran dari hutan itu benar-benar membantu mengisi kantong mereka. Pada saat itu, perajin terampil itu memberikan tatapan bijaksana, menyadari bahwa biaya untuk membeli bahan semakin tinggi dan tinggi. Pemuda itu menyesali bahwa mereka tidak bisa mengumpulkan semuanya sendiri untuk menghemat uang, dan tiba-tiba sistem menampilkan peringatan pesan baru yang belum dibaca. Peri kecil panik, mengungkapkan bahwa surat itu adalah panggilan langsung dari komite otonom, membuat sang pahlawan benar-benar bingung. Mendengar semua teriakan itu, android berdedikasi itu memiringkan kepalanya dengan sangat bingung, mencoba mencari tahu apa organisasi misterius ini. Kemudian dijelaskan bahwa perbedaan besar antara labirin nyata dan permainan aslinya adalah kurangnya moderator untuk menjaga ketertiban di dunia. Dalam permainan normal, tim dokumen bekerja sepanjang hari hanya untuk menyelesaikan perselisihan dan menghukum penipu yang melanggar aturan. Namun, di dunia magis yang baru ini, Dongyeon berbahaya tidak menolak penjelajah jahat, membiarkan penjahat kejam melakukan apapun yang mereka inginkan. Beralih ke ruangan mewah, kita melihat sang perajin duduk dengan pengawalnya saat ia mengetahui bahwa kelompok ini dibuat untuk menjaga perdamaian. Dengan senyum yang sangat mengejek, sang pemuda bertanya apakah organisasi itu benar-benar melakukan sesuatu yang berguna. Melihat si penembak pengecut itu melakukan apapun yang ia inginkan, sang perajin sendiri mengakui bahwa Dongyeon itu sangat besar dan mustahil untuk menjaga ketertiban mutlak di semua lantai bawah. Kemudian pintu kayu ganda yang besar tiba-tiba terbuka dan seseorang misterius memasuki ruangan, menarik perhatian pahlawan kita. Seorang karyawan berambut biru muda menyapa pemuda itu dengan sopan, berterima kasih karena telah datang setelah mengirimkan undangan yang benar-benar tidak terduga itu. Sang protagonis menyatakan ia yakin ia belum melanggar aturan apapun, dan karyawan itu menunjukkan bahwa orang lain akan menjelaskan detailnya. Kemudian seorang wanita pirang elegan yang mengenakan gaun indah muncul, memperkenalkan dirinya sebagai Istar dan mengatakan merupakan kehormatan untuk bertemu dengan pemuda itu. Mengambil langkah maju dengan sepatu hat tingginya yang mewah, wanita kaya itu mengungkapkan bahwa di permainan lama, pemuda itu adalah satu-satunya perajin yang mencapai level maksimal. Wanita itu melanjutkan pidatonya, mengklaim pahlawan kita juga satu-satunya pemain yang mampu menyelesaikan setiap resep yang ada. Sangat berani, wanita itu memegang dagu sang perajin, menyatakan ia hanya mengenalnya dari rumor. Sementara peri kecil ketakutan karena cemburu, menarik wajahnya menjauh, wanita itu menunjuk jarinya, mengakui bahwa butuh usaha yang sangat besar untuk menggali semua info rahasia tentang masa lalunya. Nyonya itu duduk dengan sangat elegan di sofa, mengakui bahwa ia sekarang memahami dengan sempurna bagaimana ia berhasil meniru perisai hitam itu. Segera, pemuda itu mencari ingatannya dan menyadari bahwa wanita pirang kaya ini adalah orang yang persis sama yang memenangkan lelang untuk perisai hitam legendaris. Dihadapkan dengan kebetulan yang besar ini, pemuda itu memasang ekspresi yang sangat serius, mencoba menyimpulkan apa yang diinginkan wanita seperti itu darinya. Tidak ingin membuang waktu, pemimpin organisasi langsung ke inti permasalahan dan dengan lantang menyatakan bahwa ia memiliki tawaran yang tidak bisa ditolak olehnya. Dengan tatapan yang berwibawa, wanita kaya itu menuntut agar perajin terampil itu segera berhenti menjual salinan senjata langka itu di pasar. Mendengar larangan yang tidak masuk akal ini, sang protagonis melebarkan matanya, benar-benar tercengang, bertanya-tanya ada apa dengan wanita gila ini. Wanita kaya itu, sang pemuda bersikeras bahwa barang-barang buatannya sepenuhnya asli dan menuntut alasan mengapa ia harus berhenti menjualnya. Namun, si Pira menjawab dengan penuh kesombongan, mengatakan bahwa karya pemuda itu telah menurunkan nilai koleksi berharganya. Ia memamerkan senjata-senjata langka miliknya, menyatakan bahwa kelangkaan gudang senjatanya sedang dirusak dan aturan ini berlaku untuk semua hal yang ia peroleh di masa depan. Kemudian, sang pahlawan merasa sangat marah atas keberanian wanita itu dan berteriak, menyebut bahwa ini hanyalah lelucon yang buruk. Setelah itu, pegawai berambut biru masuk ke dalam percakapan, mengungkap sebuah proposal tidak biasa untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pemuda berjas itu menjelaskan bahwa sang nyonya telah meminta duel keputusan di arena besar di mana penggunaan petarung pengganti sepenuhnya diizinkan. Mendengar hal ini, sang perajin muda mengerutkan kening dan menatap dengan sangat kesal. Menyadari
Menyadari dirinya telah dipojokkan oleh wanita kaya yang gila itu, ia teringat bahwa duel semacam ini untuk menyelesaikan perselisihan antar penjelajah adalah hal biasa dan tidak ada yang spesial. Peri kecil itu menjadi murka saat memikirkan 100 juta yang harus mereka kumpulkan untuk menyembuhkannya, mengatakan bahwa larangan berjualan benar-benar tidak bisa diterima. Pada saat itu, protagonis menganalisis senyum sinis si pirang dan menyadari bahwa menolak pertarungan hanya akan membuat si antagonis menggunakan metode yang lebih buruk untuk mengganggu mereka. Jadi, sang praji mengambil kesimpulan berani, berpikir bahwa menerima tantangan mungkin adalah jalan keluar terbaik bagi mereka. Bagaimanapun, pegawai berambut biru itu menekankan bahwa kemenangan akan memberikan persetujuan resmi untuk penjualan, dan duel di arena akan membawa publisitas luar biasa bagi tokonya. Namun, sang pahlawan melipat tangan dan menyebutkan kepada walinya bahwa sikap sombong wanita kaya itu tidak cocok dengan penjelajah biasa. Peri kecil itu mencoba memahami situasi, bertanya tentang kelas sang nyonya. Namun kemudian teringat bahwa gelar ini hanya berarti dia adalah pemain pemula. Sang pemuda setuju dan memperingatkan bahwa fakta dia adalah pemain baru justru bagian paling berbahaya dari semua kekacauan ini. Ia dengan cepat menyimpulkan bahwa musuh pasti menggunakan uang dunia nyata untuk menyewa tentara bayaran yang kuat sementara ia tetap aman di area permukaan. Sang pemuda mengerti bahwa musuh pasti akan menyewa spesialis tempur untuk arena, dan masalah sebenarnya adalah mencari cara untuk mengalahkan orang itu. Dengan senyum jahat, sang nyonya menuntut jawaban segera dan mengancam akan mengambil tindakan ekstrim jika sang praji memutuskan untuk mundur dari tantangan besar ini. Tidak menunjukkan rasa takut, sang pemuda menerima pertarungan dengan syarat wanita itu membiarkan mereka sendiri selamanya jika mereka menang, dan si pirang bersumpah demi harga dirinya. Adegan berpindah ke depan rumah sang pemuda, di mana pendamping kecilnya bertanya apakah dia yakin akan hal ini, mengetahui bahaya yang akan mereka hadapi. Dengan sangat belak-belakan, pelayan robot itu menyapu lantai kayu dan memperingatkan bahwa tuannya tidak akan punya peluang menang jika bertarung sendirian. Sang pahlawan menerima kenyataan pahit itu dan membandingkan statistik dasarnya dengan paladin, mengingat bahwa menjadi seorang prajin membuatnya buruk dalam pertempuran, tetapi dengan senyum lembut, ia menatap peri kecil itu dan menyatakan ia akan melakukan apapun demi menyelamatkan adiknya dan tidak akan menerima pertarungan jika tidak ada peluang. Dengan itu, protagonis menoleh ke arah android yang berdedikasi dan memerintahkannya untuk bertindak sebagai petarung penggantinya di duel Grand Arena. Mesin itu segera menerima perintah, namun menunjukkan keraguan, bertanya apakah tuannya tidak melebih-lebihkan kemampuannya. Robot itu melakukan perhitungan cepat, membayangkan pengawal wanita kaya tersebut dan memperkirakan tingkat kemenangan mereka hanya 30%. Bukannya sedih, sang pemuda justru merayakannya, mengungkapkan bahwa ia hanya berharap 10% dan si pelayan mengerutkan kening, ingin memukulnya. Kembali tenang, sang pemuda mengingatkan adik kecilnya bahwa statistik tidak terlalu penting karena mereka berhasil mengalahkan naga mutan. Meskipun dalam posisi dirugikan, ia menunjuk ke arah android tersebut, mengklaim bahwa dengan peralatan yang tepat, pertempuran apapun bisa dimenangkan dan kekuatan sejati berasal dari tempat penempaan. Memegang kubus ajaibnya yang bersinar, sang perajin tersenyum percaya diri dan berjanji untuk membuat senjata utama bagi robot itu selama ia mendapatkan bahan langka yang tepat. Sang pemuda bercanda mengatakan dia akan menyiapkan kalung untuk petarung penggantinya, tetapi si android memohon demi Tuhan untuk tidak melakukannya. Kembali ke topik, sang pahlawan menjamin bahwa dengan peralatannya mereka bisa menang, dan peri kecil itu setuju, mengatakan masalah sebenarnya adalah bahannya. Gadis kecil itu panik, mengingat bahwa membeli semuanya akan menelan biaya yang sangat mahal. Selain itu, senjata-senjata itu bisa hancur dalam pertarungan, yang membuat kepalanya meledak. Kemudian, sang praji muda mengusap kepala adik kecilnya, menyuruhnya untuk santai karena ia sudah memiliki rencana sempurna untuk menyelesaikan situasi ini. Adegan beralih mengungkap sisa-sisa logam dari robot raksasa sebelumnya, dan sang praji mengumumkan mereka akan menggunakan besi tua bos itu untuk menempa senjata sempurna. Ia menatap cangkang logam besar yang tergeletak di lantai gelap, menjamin bahwa tumpukan sampah ini akan menjadi tiket utama mereka menuju kemenangan di arena. Tanpa membuang waktu, protagonis kita menyingsingkan lengan bajunya dan dengan lincah mulai membongkar potongan berat mesin itu dengan alat-alatnya. Dengan senyum gembira di wajahnya, sang pemuda mengangkat roda gigi emas kecil, merayakan bahwa ia berhasil mengekstraksi potongan super berharga lainnya dari sana. Pendamping kecil itu membantu dengan membawa potongan besar sementara sang pahlawan merayakan keberhasilan besar tersebut. Bersyukur tidak ada yang menjarah tempat itu. Ia kemudian menyebutkan bahwa besi tua itu tetap ada di sana berkat sistem perbaikan mandiri misterius yang dimiliki oleh ruang bawah tanah raksasa itu sendiri. Kemudian kita melihat tali panjang yang mereka gunakan untuk turun ke lubang di langit-langit, menunjukkan bahwa kelompok itu sedang menjelajahi lab tersembunyi tersebut. Dengan itu, pelayan yang berdedikasi berjalan mendekat membawa keranjang besar penuh suku cadang langka dan melaporkan bahwa ia telah selesai mengintai seluruh area. Sang pemuda berterima kasih padanya, mengatakan itu sudah lebih dari cukup bahan untuk proyek tersebut sementara robot itu mempercayakan pekerjaan penempaan di tangannya. Namun, gadis itu menundukkan kepalanya tampak sedikit sedih dan meratapi bahwa fungsi lamanya untuk menghasilkan senjata sendiri tidak bekerja dengan baik saat ini. Ia menjelaskan bahwa menciptakan kembali peralatan itu akan seperti meregenerasi bagian tubuh, tetapi sayangnya fungsi itu hilang bersama ingatan lamanya. Peri kecil itu terbang ke depan wajah temannya mencoba menghiburnya dan berkomentar bahwa ia ingin sekali melihat peralatan pribadi petarung yang kuat itu beraksi. Pada saat itu, sang perajin setuju, mengingat bahwa beberapa varian langka dari monster mekanis di game lama sebenarnya memiliki kemampuan hebat tersebut. Kita kemudian melihat beberapa makhluk robot berbeda
berbeda yang bisa memunculkan senjata mematikan dari udara tipis untuk mengejutkan pemain selama pertarungan. Sang pemuda menganalisis data, menjelaskan bahwa senjata Raid Boss seharusnya sangat kuat, tetapi tidak ada cara untuk memperbaiki sistem yang rusak. Kemudian, dengan postur yang sangat serius, protagonis kita mendekati pelayan yang diam itu, bertanya untuk mengajukan pertanyaan yang sangat penting padanya. Berjalan perlahan, ia bertanya hanya untuk memastikan jika sang pejuang timah benar-benar tidak ingat apapun dari masa lalunya di sana. Mesin itu mengonfirmasi kecurigaan tersebut, melaporkan bahwa semua filenya tidak dapat diakses dan bahwa sepertinya ada ingatan yang terkunci di databasenya. Ia menyarankan bahwa membuka kunci file tersebut mungkin akan mengembalikan fungsi senjata, tetapi sang pahlawan segera menyela, menyuruhnya untuk tidak memaksanya. Dengan tatapan khawatir, sang pemuda berpikir dalam hati bahwa file-file tersembunyi ini pasti adalah ingatan destruktifnya sebagai bos musuh. Sang pemuda membayangkan versi korup dari teman mereka, takut jika dia memulihkan ingatan lamanya, dia mungkin berubah menjadi ancaman berbahaya bagi mereka. Kemudian sang pemuda tiba-tiba tersentak dari pikiran tegangnya ketika si android mendekat dan menatapnya dengan mata besar yang bersinar itu. Si pirang timah bertanya langsung apakah tuannya benar-benar percaya dia mampu menempa peralatan yang cukup kuat untuk memenangkan duel. Peri kecil itu melompat ke dalam percakapan, berteriak bahwa kesembuhan bergantung padanya dan mereka tidak boleh kalah dalam pertarungan hanya karena senjata yang dibuat dengan buruk benar-benar mengubah sikapnya. Gadis kecil itu tersenyum penuh percaya diri, menjamin semuanya akan berhasil karena senjata-senjata itu akan dibuat oleh kakaknya yang luar biasa. Mendengar dukungan besar dari pendampingnya, sang perajin terampil memancarkan senyum indah dan percaya diri serta meminta keduanya untuk pergi, menyerahkan sisanya padanya. Sang penyiar menyatakan bahwa kedua petarung pengganti akhirnya memasuki arena besar sementara penonton menjadi liar, bersorak dari tribun. Kemudian, Nyonya Pira itu dengan bangga diperkenalkan bersama tentara bayaran raksasanya yang bernama Gilbert yang memegang kelas master pertempuran yang bergengsi. Tak lama setelah itu, di sisi lain, sang peraji muda diumumkan dan semua orang terkejut melihat petarungnya hanyalah boneka mekanis berpakaian pelayan. Peri kecil itu terkejut dengan banyaknya orang yang menonton, sementara sang protagonis merasa lega melihat tidak ada yang mengenali kekuatan sejati robot itu. Sang penyiar menyatakan bahwa bantuan luar dilarang dan kemenangan hanya dicapai ketika musuh benar-benar pingsan atau dimatikan di arena. Tentara bayaran raksasa itu menatap android kecil itu dengan rasa jijik yang dalam, merasa sangat dihina karena harus melawan sesuatu yang ia anggap sangat lemah. Namun, pelayan mekanis itu dengan dingin menyarankan agar pria besar itu mulai memujinya sehingga dia memiliki alasan yang lebih baik saat dia menjatuhkannya. Peri kecil itu bersorak dari jauh sementara. Sang pahlawan menganalisis lawan, menghitung bahwa level pria kasar itu pasti dengan mudah berada di sekitar 600-an. Ia ingat bahwa ini adalah batas untuk tentara bayaran sewaan karena pejuang yang lebih kuat lebih memilih berburu di kedalaman berbahaya dari labirin besar. Dengan ini, sang pemuda menyimpulkan lawannya adalah salah satu yang terbaik di pasar, tetapi ia percaya petarungnya akan menang jika dia menggunakan kekuatan penuh dari perlengkapan yang dia tempa. Pada saat yang tepat itu, palu kayu memukul lonceng besar di puncak arena, menyatakan bahwa pertarungan intens akhirnya dimulai. Suara pukulan berat bergema di seluruh tempat, membuat penonton bersorak kegirangan saat kedua pesaing bersiap untuk melakukan gerakan pertama mereka dalam bentrokan itu. Tanpa membuang satu detik pun, tentara bayaran raksasa itu mengangkat pedang kolosalnya sambil memusatkan aura sihir yang sangat kuat ke dalam pedang berat itu. Si pria kasar menyerang dengan segalanya, mencoba menghancurkan robot kecil itu secara langsung, tetapi pelayan yang tak kenal takut itu hanya menatap pedang tanpa menunjukkan rasa takut sedikitpun. Dampak brutal dari serangan itu menghasilkan ledakan debu raksasa yang menerbangkan banyak puing, menutupi seluruh bagian dari lantai arena. Tabrakan itu menciptakan pilar energi murni yang nyata, memaksa sang pemuda menutupi wajahnya, sementara penghalang sihir melindungi area tribun mewah. Segera, asap mulai mereda, dan pejuang raksasa itu benar-benar terkejut melihat serangan awal yang kuat miliknya tidak memberikan efek yang diinginkan. Kemudian kita melihat android lincah yang utuh sempurna, menangkis pedang kolosal musuh hanya menggunakan perisai hitam legendaris yang ditempa oleh tuannya. Nyonya Pira itu menyaksikan pertahanan sempurna dari jauh dan mengerutkan kening. Sangat kesal melihat pelayan lawan memiliki replika persis dari barang langkanya. Kemudian dengan pertahanannya yang stabil, mata mekanis sang pejuang bersinar terang saat ia memanggil keterampilan membatu yang kuat dari perisai gelap. Sang veteran mengatupkan giginya, merasakan sihir menyelimuti tubuhnya, dan segera menyadari bahwa ia akan lumpuh total oleh efek mematikan itu. Gelombang ungu besar meledak di seluruh arena sementara sang penyiar menyatakan bahwa menjadi membatu berarti kekalahan otomatis karena tidak ada penyembuh yang diizinkan di sana. Namun, membuktikan kekuatannya yang luar biasa, pria kasar itu hanya menerjang ke depan, membelah gelombang sihir menjadi dua, dan meraung dengan amarah untuk melanjutkan serangan mengerikannya. Sang pejuang mengangkat pedangnya, menyatakan ia sudah siap untuk itu, dan memperingatkan bahwa efek negatif sederhana tidak akan pernah berhasil pada petarung sekalibernya. Lawan melepaskan serangan yang merobek tanah, memaksa mesin itu menjatuhkan perisainya untuk melompat tinggi dan menghindari dampak destruktif tersebut. Melayang di langit, gadis robot itu mengungkapkan peralatan aslinya, mengaktifkan bilah kembar mematikan di lengannya dan menyalakan unit terbang di kakinya. Memanfaatkan kecepatan supersonik pendorongnya, android yang kuat itu menukik seperti meteor sejati ke arah tentara bayaran di arena di bawah. Melihat serangan mematikan itu jatuh dari langit, pejuang raksasa itu dengan cepat meletakkan pedangnya di depan tubuhnya, mengambil posisi pertahanan mutlak yang kuat. Sang pelayan melancarkan serangan berputar yang tangguh, menggunakan bilah energinya, bertabrakan langsung dengan besi berat dan menciptakan percikan api yang tak terhitung jumlahnya dalam bentrokan itu. Perjuangan intens untuk kekuatan ini menghasilkan
ledakan bercahaya kolosal yang mengguncang seluruh struktur tempat tersebut membuktikan pertempuran itu baru saja memanas. Kekuatan dari serangan itu sangat masif sehingga menghancurkan seluruh lantai, dan android kecil itu terlempar ke belakang dengan cepat menghilang ke dalam debu. Namun, pejuang mekanis itu tetap fokus penuh pada pertempuran dengan cepat menganalisis situasi sementara potongan batu jatuh di sekelilingnya. Kemudian tentara bayaran raksasa itu tiba-tiba muncul di belakangnya seperti bayangan menakutkan yang nyata dengan mata merah, siap menyerang. Sensornya yang lincah, bersinar hebat, mendeteksi bahaya yang akan datang tepat pada waktunya untuk mempersiapkan manuver menghindari yang baru. Pria besar itu melepaskan serangan brutal dari atas ke bawah, tetapi sang pelayan menyilangkan bilah kembarnya, berhasil menahan pedang berat tersebut. Namun, kekuatan penghancur musuh akhirnya menghancurkan senjata robot itu menjadi beberapa bagian, meninggalkan pria kecil itu dalam keputusasaan total. Mesin kecil itu meluncur di lantai arena, menggunakan pendorongnya untuk mendapatkan jarak, berakhir tanpa senjata melawan pria kasar itu. Veteran itu kemudian mengerahkan pedangnya dengan tatapan yang sangat sombong, menyarankan lawannya untuk menyerah saja sebelum hancur. Namun, sang wali yang berani berdiri kembali, melepaskan percikan energi dari tubuhnya dan tidak menunjukkan niat untuk menyerah dengan mudah. Menonton dari jauh, sang praji muda memancarkan senyum percaya diri yang lebar, meminta adik kecilnya untuk tetap tenang. Pada saat itu, robot itu memusatkan sejumlah besar cahaya biru ke lengannya, berterima kasih atas kepeduliannya sambil mempersiapkan serangan baliknya. Sang perajin terampil terus tersenyum, mengetahui persis apa yang akan terjadi sekarang karena petarungnya akan menggunakan kekuatan maksimalnya. Cahaya di arena menjadi sangat kuat, membutakan hampir semua orang di tempat itu saat pelayan yang berdedikasi menyalurkan semua energi misterius itu. Kemudian tangan robot emas kolosal muncul melayan di belakang punggungnya, mengungkapkan senjata utama yang ditempa sang pemuda untuk menjamin kemenangan. Tentara bayaran itu menatap senjata baru tersebut dan berkata, pertarungan yang sebenarnya baru akan dimulai. Sekarang, bersiap untuk bertempur. Dengan itu, pria kasar itu membuang pedangnya yang patah dan memanggil dua bilah baru yang lebih kecil untuk gaya bertarung yang lebih cepat. Mata hijau si android fokus sepenuhnya pada musuh saat dia menganalisis posisi barunya dan bersiap untuk gerakan berikutnya. Dia kemudian menggunakan lengan raksasa barunya untuk menahan serangan cepat dari pedang ganda, menghasilkan banyak percikan api saat benturan. Pejuang veteran itu kemudian memutuskan untuk menggunakan keterampilan khusus, menyelimuti pedangnya dengan aura merah yang kuat dan menyeramkan. Dengan senjatanya yang terisi energi, dia menerjang ke depan, berteriak bahwa dia akan secara pribadi menguji kekuatan peralatan baru robot kecil itu. Pelayan mekanis itu tidak mundur dan tubuhnya bersinar dengan cahaya biru yang intens saat dia mempersiapkan serangan balik dengan lengan raksasa itu. Kedua petarung bertabrakan dengan semua yang mereka miliki, menciptakan jejak cahaya merah dan biru dalam kekuatan yang luar biasa, berjuang di tengah arena. Dampak dari kedua kekuatan itu menghasilkan ledakan energi kolosal yang mengguncang seluruh struktur tempat tersebut dan menerbangkan banyak debu. Bahkan dengan semua kekuatannya, tentara bayaran itu benar-benar terkejut merasakan kekuatan serangan android kecil yang luar biasa. Tepat setelah itu, dia muncul menggunakan kapak berat dan terkesan dengan kekuatan yang dia hadapi dalam duel itu. Lengan robot mendaratkan pukulan langsung pada kapak itu, mendorong pejuang itu ke belakang dan membuktikan keunggulannya dalam kekuatan kasar. Pria itu berkeringat dingin, merasakan tekanan, dan petarung itu memperingatkan bahwa senjata ini adalah mahakarya tuannya. Dia melanjutkan, menyatakan bahwa tidak ada skenario di mana peralatan yang dibuat olehnya bisa dikalahkan dalam pertempuran langsung. Mata bertekad gadis Tima itu bersinar terang saat dia bersiap untuk menggunakan kekuatan penuh dari senjata barunya. Tangan raksasa itu mendaratkan pukulan yang menghancurkan pada tentara bayaran, menciptakan gelombang kejut yang bergema di seluruh arena pertempuran. Nyonya Kaya itu terkejut dengan adegan tersebut sementara sang praji muda dan adik kecilnya menyaksikan semuanya dengan senyum percaya diri. Sarung tangan pejuang itu mulai retak dan dia terkejut menyadari bahwa senjata robot itu memiliki efek penghancur peralatan. Android itu mendarat dengan ringan dan menjelaskan bahwa mereka sepenuhnya berharap musuh bersiap melawan efek pembatuan dan itulah mengapa tuannya melengkapinya dengan senjata kelebihan beban yang dirancang untuk menghancurkan perlengkapan lawan. Pelayan itu mengakui ini adalah cara yang luar biasa untuk mengakhiri duel, tetapi itu adalah satu-satunya cara untuk menjamin kemenangan mereka di sana. Dengan barang pembatu di tangan, dia mengatakan dia akan membantu mempromosikan produk terbaik mereka demi kepentingan nona mudanya. Melihat keadaan berbalik, Nyonya Kaya itu menjadi sangat marah dan tidak percaya dengan apa yang terjadi tepat di depan matanya. Dari jauh, dia berteriak dalam keputusasaan, mencoba mencari tahu bagaimana tentara bayaran terbaiknya bisa kalah dengan cara yang memalukan seperti itu. Kemudian pejuang raksasa itu benar-benar berubah menjadi batu dan penyiar menyebutkan kebangkitan yang mengesankan dengan penyelesaian yang luar biasa. Penyiar menyatakan kemenangan bagi perwakilan artisan S, boneka mekanis yang luar biasa bernama Eve. Wanita sombong itu menutupi wajahnya karena malu saat penyiar berteriak bahwa kelas terlemah dari semuanya baru saja memenangkan duel. Dua pria bertudung berlari dengan putus asa untuk membantu tentara bayaran yang membatu itu, tidak tahu harus berbuat apa dalam situasi tersebut. Di tribun, protagonis kita tersenyum penuh kemenangan dengan kilatan misterius di matanya saat dia menyaksikan hasil rencananya. Pria kecil itu merayakan di bahu android dan penyiar menyatakan dimulainya babak baru dalam sejarah labirin hantu. Beberapa hari berlalu dan kita melihat kota yang indah dengan langit cerah yang cerah. Pria kecil itu kagum dengan berbagai layar yang menunjukkan permintaan pembuatan barang yang tak terhitung jumlahnya yang telah mereka terima. Dengan senyum puas, dia berkata dia tahu kekuatan sejati kakaknya akhirnya akan terungkap kepada semua orang. Di belakang bengkel, robot itu berkomentar bahwa dia tidak punya keluhan selama penjualan terus meningkat seperti ini. Android itu
kemudian menyajikan teh dan memperingatkan bahwa mulai sekarang tuannya akan bekerja keras seperti pakor. Dia menunjukkan bahwa dia bertarung sampai kehilangan lengannya, jadi hanya adil jika si pemuda bekerja sampai dia kehilangan 5 atau 6 lengannya sendiri. Sang prajin berteriak bahwa dia bahkan tidak memiliki banyak lengan. Sementara adik kecilnya hanya menikmati tehnya. Mengabaikan argumen itu, si kecil kemudian menatap mereka dengan rasa terima kasih yang besar dan dengan tulus berterima kasih atas semua upaya yang mereka lakukan. Sang pemuda dan pelayan itu menatap makhluk kecil itu dengan penuh kasih saat dia melanjutkan pidatonya yang menyentuh. Mengamban di sana, dia berjanji untuk memberi mereka hadiah atas segalanya begitu dia kembali normal, meninggalkan mereka berdua sangat terharu. Tetapi momen lucu itu terganggu oleh pemberitahuan lelang, dan sang pahlawan menjelaskan bahwa dia mendaftarkan beberapa barang langka untuk dijual di sana dengan senyum. Dia berpikir lelang itu akan sangat ramai dan cukup penasaran untuk melihat hasil penjualan akhir. Untuk barang-barang itu, layar kemudian mengonfirmasi bahwa 3 perisai dan semua peralatan lain yang terdaftar telah terjual. Tetapi kejutan yang sebenarnya datang kemudian. Kami mengetahui bahwa pembeli dari semuanya adalah nyonya kaya yang mereka kalahkan dalam duel arena. Sang perajin tertawa terbahak-bahak, mengerti gerakannya. Karena jika wanita kaya itu membeli semuanya, kelangkaan barang-barang itu tidak turun. Adiknya dan android itu dibiarkan dengan mulut ternganga pada strategi aneh wanita itu dan jumlah uang yang dia habiskan. Sang pemuda berkomentar bahwa orang kaya berada di level lain dan bahwa meskipun logikanya aneh, mereka akhirnya mendapatkan klien yang sangat menguntungkan. Layar menunjukkan keuntungan absurd dari penjualan dan bahkan dengan pajak dan biaya, mereka menghasilkan kekayaan yang cukup untuk tujuan mereka. Adegan beralih ke gang gelap di mana kita melihat penyihir sombong dari tadi berjalan dengan ekspresi kemarahan yang murni. Dia melihat iklan lelang dan segera mengenali wajah perajin yang mempermalukannya di masa lalu. Dengan kebencian di matanya, penyihir itu menghancurkan layar dan mengeluh bahwa hidupnya telah berubah menjadi mimpi buruk sejak dia bertemu dengan perajin itu. Tiba-tiba, sosok misterius muncul dari bayang-bayang dan berkomentar bahwa sepertinya penyihir itu sedang mengalami masa sulit. Orang asing itu kemudian menawarkan kekuatannya kepada penyihir, menjamin bahwa bersama-sama mereka bisa menghadapi perajin terampil itu. Penyihir itu berbalik terkejut dan bertanya bagaimana pria bertudung itu tahu namanya, tetapi segera menyadari bahwa itu bukan hal yang paling penting. Dia menarik belati yang bersinar dan mengancam orang asing itu, mengatakan bahwa jika ini lelucon, pria itu tidak akan pergi dari sana dalam satu bagian. Tetapi pria bertudung itu jauh lebih cepat dan menusukkan belati ke punggung penyihir, membuatnya berlutut seketika. Penyihir itu berteriak kesakitan saat energi biru aneh mulai mengambil alih seluruh tubuhnya tanpa dia memahami apapun. Kemudian sosok misterius itu memegang belati yang bersinar dan meminta penyihir untuk menerima kekuatan itu tanpa perlawanan apapun. Cahaya biru intens meletus dari luka dan penyihir itu mengeluarkan jeritan menyakitkan saat energi itu benar-benar mengonsumsinya. Kembali ke masa kini, protagonis mengatakan bahwa dengan semua uang ini, akhirnya saatnya untuk menjalankan rencana mereka berikutnya. Pelayan mekanis mendengarkan dengan saksama rencana tuannya. Dengan ekspresi serius di wajahnya, melihat rumah-rumah indah di kota, dia bertanya apakah ini langkah selanjutnya yang dia sebutkan sebelumnya. Pahlawan kita mengonfirmasi ini saat dia membuka pintu ke sebuah tempat, mengatakan dia sudah memikirkan ini cukup lama. Saat memasuki tempat itu, seorang pria berjas menyambut mereka, mengatakan dia sudah mengharapkan kunjungan dari perajin terkenal itu dengan senyum profesional. Pria itu mengonfirmasi si pemuda ada di sana untuk menyewa toko dan dia menjawab bahwa dia akan memutuskan setelah melihatnya. Pria itu menjelaskan bahwa penjelajah dapat menyewa bangunan untuk mendirikan bisnis mereka sendiri di permukaan. Dia kemudian menunjukkan bahwa mengelola tempat seperti ini tidak rumit karena sistem menangani transaksi secara otomatis. Peri kecil mempertanyakan harga sewa yang tinggi padahal mereka bisa saja menjual barang secara gratis di labirin. Pialang itu tertawa dan mengatakan ada banyak keuntungan memiliki toko tetap, seperti mendapatkan tenaga kerja. Selain itu, toko sewaan tidak butuh pengawasan konstan, memungkinkan mereka untuk menjelajah sekaligus berjualan. Namun adik perempuan protagonis menyipitkan mata penuh curiga dan bertanya apakah ada sesuatu yang aneh dengan cerita ini. Dia menunjukkan bahwa properti strategis di area serama ini seharusnya tidak kosong melompong begitu saja. Pria itu terkejut dengan pertanyaan tersebut dan android itu memelototinya, membuatnya tergagap dan menjamin bahwa properti itu aman. Dia kemudian mulai merinci keunggulan bangunan 3 lantai yang memiliki area tempat tinggal dan gudang besar. Berkeringat dingin, pialang itu mulai terbata-bata saat hampir mengungkapkan alasan sebenarnya tempat itu kosong. Tiba-tiba, dia mengakui ada rumor konyol bahwa tempat itu berhantu, dan peri kecil itu langsung panik. Si mungil ketakutan dan pria itu mencoba menenangkannya dengan berkata itu hanya rumor tak berdasar untuk menakut-nakuti orang. Gemetar karena takut, dia mendaftarkan cerita hantu yang pernah didengarnya, seperti pelanggan yang menghilang dan benda-benda yang bergerak sendiri. Protagonis kita tersenyum sinis dan berkata dia ingin sekali bertemu hantu sungguhan karena dia tidak takut pada apapun. Dia berteori itu mungkin monster tipe hantu yang naik ke permukaan atau sekadar lelucon para penjelajah. Bocah itu bahkan bilang dia lebih suka jika itu hantu sungguhan, dan adiknya berteriak bahwa dia sama sekali tidak menginginkan hal itu. Dengan kubus di tangan, dia memutuskan untuk merakit beberapa barang anti hantu seperti air suci dan jimat sebagai antisipasi. Tepat pada saat itu, sosok hantu bercahaya tiba-tiba muncul di balik salah satu konter di toko kosong tersebut. Makhluk biru itu melayang diam di
udara dengan mata kosong dan penampilan yang sangat menakutkan bagi siapapun yang melihatnya. Pria kecil itu berdiri terpaku karena ketakutan, mulutnya ternganga ngeri saat melihat penampakan tersebut. Dia menunjuk dengan putus asa ke arah hantu itu dan memperingatkan kakaknya bahwa dia melihat sesuatu, tetapi sang kakak tidak mengerti apa maksudnya. Bocah itu melihat ke arah yang ditunjuk, namun sama sekali tidak melihat apa-apa. Kebingungan dengan keputusasaan adiknya, dia kemudian menyadari bahwa itu memang hantu sungguhan dan pengrajin itu memintanya tenang karena dia punya penjelasan untuk ini. Pemuda itu dengan tenang menjelaskan bahwa banyak monster tipe hantu bisa mengubah diri menjadi tidak terlihat oleh orang lain. Robot itu mengonfirmasi dia tidak melihat apapun dan berteori bahwa karena adiknya adalah peri, dia bisa melihat hal-hal yang tidak bisa mereka lihat. Bocah itu berteori bahwa apa yang dilihat adiknya pasti adalah sumber rumor berhantu tersebut dan si mungil bertanya mengapa mereka begitu tenang. Masih ketakutan, peri kecil itu mencoba mendeskripsikan apa yang dia lihat agar mereka bisa lebih memahami situasi. Dia menjelaskan bahwa makhluk itu berdiri di dekat konter dan tampaknya tidak bergerak untuk saat ini. Memahami rencananya, protagonis memutuskan mereka harus berpencar untuk mencari hantu lain yang mungkin bersembunyi. Dia menjelaskan bahwa meski tidak terlihat, alat anti-roh akan tetap berfungsi dan dia mengangkat botol air suci. Pemuda itu kemudian memberikan air suci tersebut kepada Pialang dan memintanya untuk membantu karena sudah menjadi tugasnya menjaga kedamaian di sana. Pria itu tampak canggung dan mengungkapkan bahwa mereka sudah mencoba menggunakan tindakan pencegahan terhadap hantu beberapa kali, tetapi tidak ada yang berhasil. Pria kecil itu kembali ketakutan mendengar bahwa barang-barang khusus pun tidak mempan terhadap penampakan itu. Pahlawan kita kemudian mendekati konter dan berkata jika itu monster, jimat seharusnya langsung bereaksi. Pria kecil itu mendekat dengan jimat di tangan dan kertas itu mulai melayang di dekat makhluk hantu tersebut. Gemetar karena takut, dia mengulurkan tangan dan menyentuhkan jimat ke hantu itu. Namun, yang mengejutkannya, tidak terjadi apa-apa. Dengan mata terbelalak, makhluk mungil itu menyadari ada sesuatu yang sangat salah dengan penampakan tersebut. Dia berteriak bahwa tidak ada reaksi sama sekali dan menyimpulkan bahwa itu bukan monster tipe hantu seperti yang mereka kira. Dengan itu, dia bersembunyi di balik jimat dan berteori bahwa itu mungkin mantra ilusi yang ditinggalkan oleh seorang penyihir. Hantu itu kemudian perlahan mulai berbalik dan peri kecil itu merasakan sesuatu sedang mengawasi mereka dari suatu tempat. Dia melihat ke balik konter dan menyadari makhluk itu bergerak ke arah mereka dengan sangat lambat. Tiba-tiba, si pengintai mungil ditarik paksa ke balik konter oleh sesuatu yang bersembunyi di sana. Tangan bayangan muncul entah dari mana dan mencengkeram erat. Peri kecil itu menyeretnya ke dalam kegelapan. Dia mencoba melepaskan diri dan jimat itu jatuh dari tangannya saat dia diseret ke dalam bayangan misterius. Jimat itu menghantam tanah dan makhluk hantu biru itu menghilang begitu saja seolah tidak pernah ada. Gadis kecil itu menjerit putus asa mencoba meraih cahaya yang jauh, tetapi kegelapan dengan cepat menelan tubuhnya. Begitu berada di dalam bayangan, dia menyadari ini bukan monster hantu dan bertanya-tanya makhluk apa ini sebenarnya. Matanya terbelalak ngeri saat melihat wujud asli makhluk yang menangkapnya pada saat itu. Dalam kegelapan, seorang wanita menakutkan dengan rambut ungu dan kulit pecah-pecah muncul, mengungkapkan wujud asli hantu tersebut. Protagonis berdiri memunggumi konter dan menyimpulkan bahwa setidaknya ada sesuatu yang aneh terjadi di bangunan itu. Dia menoleh ke arah Pialang dan Andred itu, mengatakan dia mempercayai adiknya dan tahu dia tidak mungkin berbohong soal ini. Pemuda itu menunjukkan jimat-jimat tersebut dan berkata untuk mengungkap kebenaran, mereka harus menyingkirkan kemungkinan satu persatu. Dia teringat saat masih kecil dan berharap hantu itu nyata, tapi sayangnya tidak. Ada seorang pun yang pernah datang mengunjunginya. Pialang itu menyarankan bahwa labirin mungkin kasus khusus, tetapi bocah itu tetap skeptis. Tiba-tiba, protagonis berbalik untuk melihat ke balik konter dan memanggil nama adiknya. Khawatir dengan keheningannya, peri kecil itu menatap makhluk menakutkan tersebut dan menyadari monster ini sangat berbeda dari apa yang dia bayangkan. Dia menemukan bahwa sebenarnya ini adalah monster tipe roh yang hanya terlihat seperti hantu biasa. Dengan ini, si mungil mengerti mengapa tindakan pencegahan tidak berhasil karena spesies makhluk itu benar-benar berbeda. Gadis itu ingat bahwa roh tersebut bersembunyi di dalam bayangan dan hanya bisa diusir oleh cahaya kuat dari luar. Terjebak di dalam, dia mulai putus asa dan memohon kepada kakaknya untuk membantunya keluar dari kegelapan itu. Kemudian kilas balik dimulai memperlihatkan hari di mana dia bertemu seorang bocah laki-laki yang lebih tua untuk pertama kalinya di rumahnya. Dia tidak begitu mengerti apa arti meninggal. Jadi, dia tidak bisa menerima bahwa putra teman orang tuanya akan tinggal di sana. Meskipun dia mencoba menjadi gadis baik di depan semua orang, dia merasa rumah dan keluarganya sedang dicuri. Suatu hari, gadis kecil itu tersesat dan malam tiba tanpa dia bisa menemukan jalan pulang. Sendirian dan ketakutan, gadis itu mulai menangis, jujur berpikir dia akan menemui ajalnya di sana. Tapi tiba-tiba, cahaya terang muncul, dan bocah itu muncul dengan lentera di tangan untuk menyelamatkannya dari kegelapan. Dengan mata berkaca-kaca, dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan pernah melupakan hari itu selama dia hidup. Kembali ke masa kini, cahaya keemasan yang kuat menghantam roh kegelapan, membuatnya langsung mundur kesakitan. Dengan itu, peri kecil itu terbebas dari bayangan dan makhluk itu menjerit kesakitan saat terpapar cahaya terang. Terlepas dari kegelapan, si mumil tersenyum lega setelah diselamatkan. Sekali lagi oleh kakaknya, dia kemudian terbang ke arahnya, memanggil namanya. Senang karena kakaknya menyadari dia dalam bahaya. Gadis kecil itu mengulurkan lengannya ke arah cahaya yang menyelamatkannya dari makhluk gelap dan menakutkan itu. Namun di tengah semua kegembiraan, dia akhirnya menabrak wajah kakaknya yang tidak menduga hal itu. Akibat benturan tersebut, peri kecil itu menjadi agak pusing, pipinya memerah karena malu atas adegan yang baru saja dia buat. Roh bayangan itu kemudian meleleh menjadi genangan gelap dan protagonis
protagonis menyaksikan makhluk itu hancur di lantai. Tetapi genangan itu bergabung kembali dan makhluk itu mengambil wujud yang lebih mengerikan dengan mata merah menyala. Tanpa membuang waktu, sinar cahaya keemasan yang kuat menghantam kepala monster itu, mendorongnya ke belakang. Serangan bercahaya itu menembus makhluk tersebut dan menghantam tanah, menciptakan ledakan energi kecil di tempat itu. Kita menemukan bahwa serangan itu berasal dari senjata berbentuk bintang yang dibuat pahlawan kita untuk melawan monster tersebut. Roh itu mulai hancur dalam cahaya dan bocah itu berkata ini saatnya untuk menghancurkan benda itu berkeping-keping untuk selamanya. Pialang itu memuji kecepatan pemuda itu dan sang pengrajin menjelaskan bahwa semua yang dia butuhkan hanyalah jimat yang dijatuhkan adiknya. Dia mengetahui bahwa apa yang menangkap adiknya adalah sesuatu yang tampak seperti hantu tetapi bukan. Dan tersangka utamanya adalah roh bayangan. Kemudian dia menggunakan cahaya dari cermin matahari untuk memaksa makhluk itu keluar dari bayang-bayang dan menghabisinya dengan senjata cahaya. Bocah itu kemudian berkata dia tahu di mana harus menyerang karena si mungil mungkin melihat sesuatu yang penting yang membuatnya bingung. Terungkap bahwa penampakan pertama yang dia lihat hanyalah umpan yang mengawasi mereka dari jauh di balik konter. Si mungil menyadari dia diserang saat mencoba melihat apa yang dilihat umpan tersebut dan bahwa ada dua makhluk di sana selama ini. Dia terkejut dengan wahyu tersebut dan bertanya-tanya, bagaimana kakaknya dan yang lain tidak menyadari keberadaan makhluk kedua. Pada saat itu, hantu biru mulai menghilang menjadi udara tipis di depan pialang dan pelayan mekanis itu. Peri kecil itu kemudian teringat rumor tentang para petualang yang menghilang setelah diserang oleh hantu. Dia berteori bahwa sosok hantu itu adalah arwah seorang penjelajah yang ingin membalas dendam pada monster yang mengalahkannya. Adegan beralih ke gereja gelap dan sebuah suara mengeluh bahwa roh bayangan itu dikalahkan dengan cara yang menyedihkan. Kita mengetahui suara itu milik penyihir arogan yang melemparkan topinya ke tanah dan berteriak bahwa ini seharusnya tidak mungkin terjadi. Tiba-tiba, sosok berkerudung muncul dan menertawakan kemalangan penyihir itu, mengatakan itu pantas untuknya. Pria berkerudung itu mengkritik rencana penyihir tersebut, mengatakan itu terlalu rumit untuk mengendalikan roh guna menyerang sang pengrajin. Dia bertanya apakah penyihir itu bodoh dan menunjukkan bahwa akan lebih cepat menggunakan sihir kuatnya untuk menyerang bocah itu secara langsung. Sosok berkerudung itu menjelaskan bahwa untuk membuat seseorang menderita, lebih efektif menargetkan orang-orang di sekitarnya daripada orang itu sendiri. Sosok misterius itu kemudian perlahan mulai menarik tudungnya, memperlihatkan senyum sinis di balik bayangan. Seorang pria berambut putih bernama Diablo terungkap, yang kecewa dengan kegagalan penyihir itu menyelesaikan misi. Penyihir itu panik saat melihat atasannya dan tergagap, bertanya mengapa dia tidak memperingatkan bahwa dia datang ke sini. Bos misterius itu kemudian memanggil nama penyihir itu dan juga nama pemburu yang bersamanya dengan suara mengancam. Dia mengatakan dia tidak akan membiarkan mereka melupakan alasan dia memberi mereka kekuatan. Diablo menembakkan tatapan dingin dan memperingatkan mereka untuk tidak terus mengecewakannya dengan kegagalan terus-menerus. Makhluk seperti buru muncul dari bayang-bayang dan membungkuk di hadapan tuannya, menunggu perintah berikutnya. Penyihir itu mencoba meminta maaf, tetapi pemburu itu memotong bicaranya, menyuruhnya tutup mulut dan duduk diam di pojok. Makhluk itu kemudian berkata gilirannya untuk beraksi dan penyihir itu sebaiknya hanya menonton dengan rahang ternyata. Dalam wujud manusia burungnya, pemburu itu bersumpah bahwa dialah yang akan mencabik-cabik pengrajin terkutuk itu. Sekitar setengah bulan setelah insiden hantu, kerumunan berkumpul di depan sebuah toko di kota. Toko bernama Bengkel Pengrajin akhirnya dibuka dan bisnis telah berkembang pesat setiap hari sejak saat itu. Pahlawan kita menjelaskan bahwa dia menjual barang-barang di toko dan menggunakan uangnya untuk membeli lebih banyak bahan serta merakit peralatan baru. Dia berbagi bahwa sebagian besar dari 10 juta yang mereka kumpulkan digunakan untuk renovasi dan inventaris toko, tetapi bocah itu melihat ini sebagai biaya operasional dan investasi awal agar mereka bisa mendapatkan keuntungan lebih banyak lagi di masa depan berkat semua publisitas. Penjualan harian mencapai 200.000 emas dengan margin keuntungan 60 hingga 70%. Kelelahan karena bekerja terlalu keras, pemuda itu mengeluh kepada peri kecil yang mengoreksinya dengan menunjukkan bahwa dia mengulangi kalimat yang sama 2 kali. Dengan toko yang berjalan baik, dia memutuskan sudah waktunya untuk mulai menerima pesanan perakitan barang dari klien lagi. Adiknya menjadi sangat bersemangat dengan ide tersebut dan menyarankan pesanan dari perkumpulan apresiasi boneka mekanis. Bocah itu dan pelayan itu terkejut dengan saran aneh tersebut, sementara si mungil mencoba menjelaskan dirinya lebih baik. Dengan senyum canggung, peri kecil itu mengatakan dia punya alasan pribadi untuk merekomendasikan pesanan khusus ini. Dia mengungkapkan bahwa presiden klub ini adalah seseorang yang dulu sering diajak menjelajah, tetapi mereka sudah lama tidak berhubungan. Dengan mata memohon, makhluk mungil itu bertanya apakah mereka tidak bisa menerima pesanan ini demi dirinya. Pahlawan kita kemudian setuju untuk mengambil pekerjaan itu dan peri kecil itu merayakannya dengan melompat kegirangan di pelukannya. Adegan beralih ke gua luar ruangan di mana pahlawan kita dan pelayan menunggu kedatangan klien. Bocah itu berkomentar bahwa orang-orang yang menyukai boneka mekanis biasanya sedikit aneh dan dia berharap itu tidak terjadi di sini. Tiba-tiba, langkah kaki seseorang yang mendekat menarik perhatian kelompok yang duduk di meja. Seorang wanita dengan pakaian biarawati dan baju zirah memperkenalkan dirinya sebagai Violet dan bertanya apakah dia adalah kakak laki-laki Shika. Wanita itu terkejut mengetahui bahwa peri kecil itu sebenarnya adalah Shika dan bahwa
bahwa dia berubah menjadi monster kecil. Pahlawan kita bingung dengan situasi tersebut dan meminta wanita itu menjelaskan detail pesanan tersebut. Presiden klub penggemar itu berbagi bahwa dia menjalankan kelompok tersebut dan kagum dengan duel pelayan mekanis di arena. Dia dan teman-temannya kemudian menepung robot itu dan mulai menganalisis setiap detail darinya seolah-olah dia adalah karya seni. Wanita itu mulai mengobrol dengan peri kecil itu tentang pakaian boneka dan benar-benar mengabaikan sang pengrajin. Tiba-tiba, bayangan raksasa menutupi seluruh kota dan lubang terbuka di tengah ruang bawah tanah di bawah. Pahlawan kita menyadari sesuatu yang aneh dan melihat ke langit. Curiga dengan perubahan lingkungan yang tiba-tiba. Tanpa peringatan, pemburu seperti burung menukik dari langit dan menyerang protagonis dengan cakar-cakarnya yang tajam. Bocah itu berhasil memblokir serangan itu dengan lengannya, tetapi terlempar ke belakang oleh kekuatan benturan tersebut. Penjahat itu terbang lagi dan para biarawati serta pelayan melihat ke langit. Ketakutan dengan serangan mendadak itu, makhluk itu mendarat di tengah jalan, membuat debu beterbangan dan membuat para penjelajah di sekitarnya bingung. Pemburu itu tertawa jahat, mengatakan pantas bagi sang pengrajin karena telah mempermalukannya di depan semua orang yang terbaring di tanah. Bocah itu mengenali suara predator itu dan terkejut melihat bahwa seorang manusia telah berubah menjadi monster. Penjahat itu mengatakan dia kembali untuk menghabisinya dalam tubuh barunya yang dia dapatkan dengan meninggalkan kemanusiaannya. Cahaya hijau terang muncul di tanah, menciptakan lingkaran sihir yang menjebak protagonis di dalam penghalang. Manusia burung itu kemudian mencengkeram bocah itu dan terbang tinggi, mengatakan dia akan menjatuhkannya ke dalam lubang ruang bawah tanah. Penjahat itu mengakui pengrajin itu kuat, tetapi mengatakan dia tidak akan selamat dari jatuh dari ketinggian itu, tidak peduli berapapun poin nyawanya. Dengan senyum berpisahan, pemburu itu menjatuhkan bocah itu, membiarkannya jatuh menuju kehancuran tertentu di dasar labirin. Tapi, tiba-tiba, makhluk itu merasakan sesuatu yang aneh dan menyadari mangsanya tidak jatuh sebagaimana mestinya. Penjahat itu melihat ke bawah dan terkejut melihat bocah itu berpegangan pada kakinya dengan benda aneh. Kita kemudian melihat bahwa protagonis menggunakan borgol untuk mengunci dirinya ke kaki manusia burung itu agar dia tidak jatuh. Dengan gulungan kosong dan kulit binatang guntur, sang pengrajin bersiap untuk merakit barang baru saat jatuh. Dengan senyum percaya diri, dia berkata dia akan menjatuhkan penjahat itu bersamanya dan mengaktifkan gulungan mantra petir. Sihir itu mengelilingi mereka berdua dalam lingkaran petir keemasan dan pemburu itu panik karena jebakan tersebut. Ledakan cahaya yang membutakan menyelimuti langit saat sihir kuat menghantam mereka berdua secara langsung. Manusia burung itu menjerit kesakitan saat dia tersengat oleh sihir tersebut. Namun bocah itu dengan kuat menahan kejutan itu. Bahkan saat merasakan sakit, protagonis mempertahankan fokusnya dan memastikan jebakannya bekerja persis seperti yang direncanakan. Mereka berdua jatuh dari langit, meninggalkan jejak asap hitam dan percikan listrik di belakang. Penjahat itu pulih dan berteriak bahwa pengrajin tidak boleh sombong atas salam kecil seperti itu. Jatuh dengan kepala lebih dulu, bocah itu menyadari dia masih belum sepenuhnya aman dari jatuh yang mematikan itu. Dia berpikir untuk merakit barang terbang, tetapi kekurangan bahan, jadi dia memutuskan untuk meredam kerusakan akibat jatuh saja. Dengan kubus di tangan, dia bersiap untuk merakit sesuatu dengan cepat karena itu lebih baik daripada berubah menjadi tomat hancur. Pemuda itu kemudian mulai jatuh menuju atap kota, dan perlu bertindak cepat untuk bertahan hidup. Tiba-tiba, tangan yang kuat meraih lengannya, menghentikan jatuhnya menuju kehancuran tertentu. Kita menemukan bahwa Paladin Oliver menyelamatkannya, dan dia bertanya dengan bingung apa yang sebenarnya terjadi di sana. Pahlawan kita tertawa lega dan mengatakan dia akan menjelaskan semuanya setelah mereka kembali dengan selamat ke tanah. Layar panggilan muncul dan dia menyadari itu adalah adiknya. Khawatir tentang apa yang baru saja terjadi. Bocah itu memasang ekspresi serius saat menjawab panggilan itu, bersiap untuk menjelaskan situasinya. Matanya terbelalak melihat siapa yang ada di ujung telepon dan dia terkejut dengan panggilan tersebut. Seorang pria berjubah merah berdiri di depan jendela raksasa dan berkata permukaan sedang kacau karena dia. Dengan tatapan serius, pria itu mengatakan dia akan membutuhkan penjelasan yang sangat mendetail tentang semua yang terjadi. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Alter, kelas Ksatria Rune dan salah satu pemimpin komite penjaga. Dengan suara otoriter, dia menuntut penjelasan sekarang juga dan memperjelas bahwa dia tidak akan menerima alasan. Di jalanan, sekelompok penjelajah berbicara tentang pemburu yang berubah menjadi monster dan rumor mulai menyebar. Teman biarawati peri kecil itu mengeluh tentang apa yang terjadi, dan pelayan itu setuju bahwa situasinya menjadi cukup rumit. Si mungil kemudian menerima pesan dari kakaknya dan merayakannya dengan lega, mengetahui dia baik-baik saja. Dia menjelaskan bahwa komite memanggilnya untuk menjelaskan apa yang terjadi, dan robot itu memperingatkan mungkin terlalu dini untuk santai. Pelayan itu mengatakan segalanya akan menjadi rumit, dan kerumunan penjelajah menatap mereka dengan curiga. Kembali ke ruangan, pemimpin komite meminta maaf karena memanggilnya begitu mendadak, tetapi situasi menuntutnya. Pengrajin muda itu hanya melipat tangan dan menunggu untuk mendengar apa yang harus dikatakan pria penting itu. Keduanya saling menatap dalam keheningan yang tegang sementara sinar matahari menerangi ruangan mewah tempat mereka berada. Dengan senyum mengejek, sang pengrajin mengatakan dia tidak keberatan dengan panggilan itu, tetapi jubah pria itu tidak cocok untuknya. Protagonis menembakkan tatapan menggoda ke arah pemimpin komite, yang tampaknya tidak peduli dengan komentar tersebut. Ksatria Rune itu kemudian tersenyum lebar, tampaknya menyukai ketulusan bocah yang menatapnya. Dia tertawa dan berkata
dia tahu pemuda itu seperti ini, jadi dia tidak terkejut dengan sikapnya. Pria itu menjelaskan dia hanya menerima posisi komandan karena dia adalah sukarelawan terkuat dan perajin itu mengatakan dia tidak berubah sedikit pun. Dengan tatapan serius, Satria itu mengatakan manusia burung yang menyerangnya tampak seperti seseorang yang dia kenal. Bocah itu menjawab dia tidak peduli siapa dia. Dia hanya ingin tahu apakah cerita tentang manusia berubah menjadi monster itu benar. Sang komandan kemudian mengonfirmasi bahwa dia mengetahuinya dengan cepat dan menjelaskan bahwa hanya keberuntungan murni bahwa salah satu bawahannya berada di lokasi kejadian. Dia mengungkapkan bahwa rumor tentang monsterifikasi telah beredar untuk sementara waktu, tetapi komite tidak pernah menanggapi mereka dengan serius. Pemimpin komite mengatakan bahwa setengah dari rumor itu dimulai oleh sang pengrajin sendiri dan sisanya hanyalah gosip tak berdasar. Bocah itu berbagi bahwa dia telah menyelidiki dan mengajukan pertanyaan untuk menemukan petunjuk tentang transformasi adiknya. Tapi sekarang dengan serangan manusia burung, rumor ini mungkin menjadi fakta dan menyebabkan kepanikan massal. Tiba-tiba, teman adiknya menyerbu ke dalam ruangan, berteriak putus asa bahwa sesuatu yang mengerikan sedang terjadi di kota. Dia berlari masuk dan protagonis berbalik untuk melihat apa yang sedang terjadi dengan ekspresi terkejut. Biarawati itu kemudian berteriak bahwa toko bahan kota menjadi gila dengan kerumunan besar orang. Kita melihat beberapa penjelajah putus asa mencoba membeli bahan langka seperti kristal dan ramuan dengan harga berapapun. Kerumunan itu mengerumuni toko-toko mencoba membeli semua yang mereka bisa dan inventaris mulai habis. Dengan cepat, teman peri kecil itu panik dan mengatakan semua orang mencoba membeli bahan untuk batu filsuf. Bocah itu mengerti bahwa seperti yang dikatakan komandan, berita tentang monsterifikasi menyebar dan semua orang mengetahui tentang obat tersebut. Pelayan mekanis itu menjadi bingung dan bertanya bagaimana mereka berencana merakit batu itu. Bahkan jika mereka memiliki semua bahan, dia menunjukkan bahwa sejauh yang dia tahu, tuannya adalah satu-satunya yang mampu merakit batu filsuf legendaris dengan sukses. Pahlawan kita menjelaskan bahwa ini adalah pembelian panik dan logika orang-orang menghilang begitu saja di saat-saat ini. Biarawati itu menjadi putus asa dan bertanya apa yang akan mereka lakukan sekarang karena bahan-bahannya terjual habis dengan begitu cepat. Dia ingat bahwa yang paling mahal adalah ramuan yang harganya puluhan juta per botol dan seharusnya tidak cepat habis. Robot itu kemudian memperingatkan bahwa mereka sekarang memiliki batas waktu dan jika butuh 3 bulan untuk mengumpulkan uang, mereka tidak akan berhasil. Dengan tatapan penuh tekad, pengrajin muda itu memutuskan mereka perlu kembali ke toko dan membuat rencana baru. Kembali ke bengkel, bocah itu dan pelayan itu bersiap untuk mendiskusikan strategi baru untuk situasi saat ini. Protagonis mengumumkan rencana baru dan peri kecil itu memperhatikannya dengan saksama, menunggu untuk mendengar ide jeniusnya. Pelayan itu mempertanyakan apakah satu-satunya pilihan mereka realistis dan bocah itu menatapnya dengan ekspresi serius dan penuh tekad. Dia mengatakan satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah merakit dan menjual barang dan untuk itu mereka membutuhkan sesuatu yang dijual dengan harga yang bahkan lebih tinggi. Layar biru menyala, menunjukkan struktur lengkap Phantom Labyrinth yang dibagi menjadi 3 bagian utama. Pahlawan kita menunjuk ke peta holografik dan mencatat bahwa sejauh ini mereka hanya bertani di lantai tingkat menengah untuk menghasilkan uang. Dengan itu, jarinya bergerak ke bawah ke bagian paling gelap dari layar, mengungkapkan ketertarikannya pada menjelajahi lantai bawah yang lebih dalam dan jauh lebih berbahaya. Peri kecil itu panik seketika dan terbang dengan panik, memohon kepada kakaknya untuk membatalkan ide gila tersebut. Sang pemuda berargumen bahwa tidak mungkin menunggu toko-toko menyediakan kembali material langka karena bisa memakan waktu bertahun-tahun. Bingung dengan situasi tersebut, pelayan mekanis itu mengangkat tangannya dan bertanya pada sang pramuka apakah lantai bawah memang benar-benar seburuk itu. Dengan gemetar ketakutan, makhluk kecil itu membayangkan monster-monster mengerikan dan memperingatkan bahwa tempat ini hanya untuk penjelajah tingkat atas. Namun sang perajin muda tersenyum percaya diri karena tahu betul bahwa material di bawah sana bisa menghasilkan senjata bernilai jutaan. Sang protagonis mengungkapkan bahwa ia sudah pernah menjelajahi tempat itu di masa lalu bersama beberapa teman veteran yang membuat rahang adik perempuannya ternyanya. Ia menjelaskan bahwa rekan-rekan lamanya pada dasarnya tinggal di bawah sana dan pasti akan membantu jika mereka mendengar rencana mereka. Dengan mata terbelalak, peri kecil itu terus panik karena khawatir. Sementara sang android setuju bahwa mereka harus mengambil risiko, pejuang robot itu membusungkan dadanya dan bersumpah akan mendedikasikan seluruh hidupnya untuk melindungi tuannya di tempat yang mengerikan itu. Dengan tatapan mengancam, robot itu memperingatkan bahwa ia tidak akan menoleransi perilaku ceroboh apapun dan pemuda itu menerima omelan tersebut sambil berkeringat dingin. Layar sistem menampilkan keuangan kelompok, menunjukkan mereka masih membutuhkan 83 juta untuk mencapai target besar mereka. Beberapa hari berlalu dan gerbang logam besar perlahan mulai terbuka, mengeluarkan suara yang sangat berat dan menggelegar. Kelompok itu akhirnya mencapai tujuan mereka dan pemuda itu berterima kasih atas tumpangan mereka karena mereka tidak memiliki tiket jalan pintas ke lantai bawah. Seorang satria berbaju besi perak tersenyum dan mengatakan tidak masalah sama sekali karena dia memang sedang melatih bawahannya di area itu. Prajurit berpengalaman itu kemudian menatap peri kecil itu dan bertanya apakah dia pernah memiliki kesempatan untuk menjelajahi tingkat labirin yang lebih dalam. Dengan ekspresi tenang dan mata terpejam, ia mendengarkan gadis kecil itu mengaku bahwa ia selalu menganggap tempat itu terlalu berbahaya untuk dikunjungi. Tiba-tiba, perhatian adik perempuan protagonis teralihkan oleh sesuatu yang berkilau dan mata birunya yang besar melebar karena kagum. Pemandangan di sekitar terungkap dan kita melihat bahwa lantai bawah adalah dunia aneh yang penuh dengan pulau-pulau terbang dengan
dengan gunung berapi dan air terjun yang melayang di udara. Pramuka kecil itu mengeluarkan teriakan kaget yang luar biasa, tidak percaya bahwa tempat absurd seperti itu ada, tersembunyi jauh di dalam labirin itu. Ia takjub melihat langit-langit gua tanpa seperti langit tak terbatas yang penuh dengan awan putih di atas jurang yang tak berujung. Sang satria menjelaskan bahwa lantai-lantai awal tampak seperti gua biasa, tetapi tingkat yang lebih rendah mengikuti logika yang tidak bisa dijelaskan oleh siapapun. Berdiri di sebidang tanah, mereka memandangi lift raksasa sambil mencoba menyusun rencana untuk menyeberang ke pulau berikutnya. Peri kecil itu mulai berkeringat dingin dan merasa sangat gugup, menyadari bahwa satu langkah salah di sana akan berakibat jatuh fatal tanpa jalan kembali. Tepat pada saat itu, seekor ular bersayap raksasa melintasi langit dan ksatria itu tersenyum, mengatakan tumpangan mereka baru saja tiba. Tanpa membuang waktu, seorang pemanah dalam kelompok itu menarik senjata kayunya dan membidikkan anak panah energi bercahaya murni ke arah monster itu. Proyektil bercahaya itu menghantam sayap monster tersebut secara langsung, menarik perhatian makhluk itu seketika saat sang pemimpin memberi perintah untuk maju. Dengan cepat, gadis penyihir melompat ke atas. Sapu terbangnya dengan ninja di punggungnya, dan keduanya melesat menembus udara untuk memulai pertempuran epik. Ninja dan penyihir itu berhasil menangkap bulu raksasa yang jatuh dari monster bersayap selama serangan. Kemudian sang prajin meminta waktu sebentar saat ia mengaktifkan kubus bercahayanya menggunakan bulu yang ditangkap sebagai bahan utama. Dengan sihir artefak itu, ia dengan cepat membuat perahu kecil bergaya yang seluruhnya terbuat dari bulu makhluk itu. Begitu berada di atas kapal, pemimpin Ksatria mengatakan dia hanya bisa membawa mereka sampai di sini dan memberikan satu peringatan penting terakhir. Prajurit itu memperingatkan bahwa seorang penjahat berbahaya yang dikenal sebagai Diablo mulai bergerak di lantai bawah tersebut yang membuat peri itu ketakutan. Saat melayang pergi, android itu ingin tahu monster macam apa musuh ini, tetapi tuannya mengingatkannya bahwa dia adalah manusia sepenuhnya. Narator menjelaskan bahwa penjahat bertudung yang menakutkan ini sebenarnya adalah penjahat kejam yang berspesialisasi dalam menghabisi penjelajah lain. Mendengar penjelasan itu, sang protagonis tetap memasang ekspresi berpikir, tahu betul bahwa tempat ini menyimpan bahaya yang sangat besar. Namun perjalanan damai itu berakhir ketika bayangan monster raksasa melintasi langit dan menutupi perahu terbang kecil itu sepenuhnya. Pemuda itu mengeluh tentang nasib buruk mereka, meratapi bahwa mereka sudah memiliki cukup banyak masalah dengan orang-orang sakit di permukaan. Saat ia mengeluh tentang situasi tersebut, kepala besar binatang itu muncul tepat di belakang mereka dengan taring tajam, siap menyerang. Dengan gerakan cepat, monster itu mencoba menggigit kapal kecil tersebut, memaksa para kru untuk berpegangan erat agar tidak terjatuh. Sang praji muda berteriak putus asa saat mengenali naga kolosal tersebut. Mempertanyakan mengapa binatang sekuat itu menyerang sekarang, sang android meminta tuannya untuk menstabilkan perahu saat mereka terjun dengan kecepatan tinggi menuju gunung berapi raksasa yang sedang meletus. Dengan berkeringat dingin, sang pemuda memperingatkan bahwa mencoba terbang kembali akan sia-sia melawan predator raksasa itu, jadi satu-satunya pilihan mereka adalah melakukan pendaratan darurat. Kapal kecil itu menabrak tanah berbatu dengan sangat keras, menciptakan jejak kehancuran yang sangat besar di sepanjang jalur tersebut. Dampaknya begitu kuat hingga bagian depan perahu tertancap di bebatuan gunung vulkanik, sambil menendang awan debu abu-abu yang tebal. Karena batu terkena debu, pahlawan dan pengawalnya berhasil selamat dari kecelakaan aneh itu tanpa cedera serius. Peri kecil itu menghela napas lega. Namun tepat pada saat itu, pilar cahaya intens yang sangat besar meletus tepat di depan mereka, menerangi segalanya. Dari cahaya yang menyilaukan ini muncul golem raksasa yang seluruhnya terbuat dari bebatuan berat dan lava mendidih, siap untuk menghancurkan para penjajah. Dengan cepat, sang praji menyembunyikan adik perempuannya di belakang tubuhnya dan bersiap untuk bertarung, memperhatikan makhluk api itu mendekat. Namun, pejuang mekanis itu memberi isyarat untuk diam, meminta tuannya agar tidak menarik perhatian monster magma yang melewati mereka. Pada saat itu, sang pemuda mendengar suara familiar yang memanggil namanya dan berbalik, merasa sangat kaget oleh orang yang baru saja ia tabrak. Pria berotot dengan rambut di kepang itu tertawa, berkomentar bahwa ia melihat sesuatu jatuh dari langit dan terkejut menyadari itu adalah kenalan lama. Prajurit itu teringat bahwa sang prajin sempat menolak tawarannya untuk bermain di masa lalu dan sekarang malah terjun ke lantai-lantai berbahaya tersebut. Curiga, pelayan itu bertanya dengan tenang apakah orang kasar itu adalah salah satu teman serikat lama sang pahlawan, dan ia dengan canggung mengonfirmasinya. Mengalihkan pembicaraan, prajurit barbar itu memperhatikan gunung berapi yang berasap dan mencatat bahwa dunia telah berubah menjadi kekacauan sejati akhir-akhir ini. Ia berpikir gila bahwa orang-orang membeli barang penyembuhan secara massal karena setiap material langka harganya sangat mahal. Pria besar itu menjelaskan bahwa kelompok penjelajah besar menyimpan uang untuk keadaan darurat dan dengan kepanikan yang terjadi, mereka akan menghabiskan segalanya. Memahami situasi pasar yang kritis, sang praji muda mengaktifkan kubus bercahayanya, mengatakan bahwa itulah alasan mereka datang ke sini. Sang praji memanggil pedang merah bercahaya raksasa dan menawarkannya kepada orang barbar itu untuk dibeli seolah-olah itu adalah tindakan amal. Terkejut dengan kecepatannya, pria besar itu terkesan dengan ukuran peri kecil itu, yang mengetahui niat asli kakaknya. Dengan itu, prajurit berotot itu memanggil kapak raksasanya sendiri, yang memancarkan cahaya biru kuat saat menyentuh tanah berbatu. Sambil memegang senjatanya, pria kasar itu menyatakan bahwa jika pemuda itu memiliki kapak yang lebih kuat dari miliknya, dia akan langsung membelinya. Sang pahlawan tersenyum, dikelilingi oleh beberapa peralatan sihir yang melayang dan setuju bahwa membuat barang-barang di sana jauh lebih menguntungkan. Sambil mengangkat tangannya, pria barbar itu menjadi bersemangat dan bertanya apakah si kecil juga berencana menjual barang penyembuhan kepada semua orang. Sang protagonis setuju, teringat bahwa kelompok satria harus kembali ke permukaan hanya untuk mengisi kembali persediaan.
dilakukan. Ia menyadari semua orang akan membutuhkan persediaan saat menghadapi makhluk berbahaya dan terjebak oleh jebakan sihir. Menyadari kejeniusan ide tersebut, pria besar itu tampak berpikir sementara sang pemuda memasang wajah yang menunjukkan ia sudah merencanakan segalanya. Dengan tatapan penuh tekad, pembuat barang itu mengumumkan bahwa karena hal ini, ia akan menghadapi monster di lantai itu sendirian. Pria kecil itu menjadi panik total mendengar kegilaan itu dan sang pemuda meminta maaf, mengatakan ini adalah pilihan terbaik. Ia menjelaskan bahwa mendemonstrasikan senjata dalam pertempuran nyata selalu menjadi strategi penjualan terbaik yang pernah mereka buat. Pria kasar itu menyarankan agar orang lain yang bertarung, tetapi sang seniman membalas bahwa melihat orang lemah seperti dirinya menang menunjukkan kekuatan asli barang-barang tersebut. Tersenyum pada tekad sang pemuda, pria barbar itu memberikan jempol dan berjanji untuk membantu mengumpulkan material yang diperlukan. Sesaat kemudian, papan kayu berat jatuh dengan keras ke tanah, menendang debu dan menandai dimulainya rencana besar. Sambil memegang kubus bercahayanya, sang protagonis secara resmi menyatakan tokonya yang istimewa dibuka di lantai bawah labirin. Adegan beralih ke tanaman monster aneh dengan tentakel dan mata ungu besar yang menunggu mangsa di tengah jalan sambil bersembunyi di balik sebuah batu. Dua penjelajah mengamati makhluk itu, meratapi bahwa binatang itu telah mencapai bentuknya yang paling berbahaya. Gadis dalam kelompok itu memegang kristal komunikasi sambil berkeringat dingin sementara prajurit berbaju besi merah menjadi tegang dengan situasi tersebut. Tiba-tiba, pahlawan kita berlari melewati mereka sambil memegang pedang, membuat kedua petualang itu benar-benar terkejut. Pemuda itu melompat tanpa rasa takut ke arah tanaman iblis dengan senjata raksasanya, mengabaikan teriakan putus asa dari pasangan di belakangnya. Dengan tatapan tajam, pembuat barang itu mengaktifkan pelindung sihir angin hijau di sekitar tubuhnya untuk melindungi diri dari benturan. Salah satu tentakel beracun menghantam pertahanan secara langsung, menciptakan kilatan besar saat sang pemuda mendarat dengan mantap di tanah. Kemudian, gelang sihir bercahaya muncul di pergelangan tangan. Protagonis mentransfer energi merah yang intens ke dalam pedang berat itu dengan gerakan cepat. Ia mengiris salah satu lengan tebal makhluk itu, membuat monster itu melebarkan mata tunggalnya karena kesakitan yang murni. Pahlawan bersiap untuk serangan terakhir, memegang pedang kolosalnya yang kini memancarkan aura api yang sangat merusak. Binatang kegelapan itu tidak menyerah dan mengangkat tentakel besar lainnya, mencoba menghancurkan anak sombong itu sekali dan untuk selamanya. Namun sang pemuda jauh lebih cepat dan melepaskan tebasan api yang menghancurkan yang memotong langsung menembus tubuh tanaman mutan itu. Menyaksikan segalanya dari jauh, kedua penjelajah itu ternganga. Tidak percaya seorang perajin sederhana melakukan kerusakan sebesar itu. Monster itu terbakar menjadi abu sementara sang pemuda terengah-engah karena kelelahan, membuktikan kepada semua orang kekuatan asli dari barang-barang legendarisnya. Kedua penjelajah berlari ke arah sang pemuda, bertanya bagaimana seorang perajin sederhana berhasil mengalahkan makhluk aneh itu. Dengan senyum percaya diri di wajahnya, pahlawan kita menjawab bahwa jelas ia menggunakan barang-barang buatannya sendiri untuk memenangkan pertarungan. Ia kemudian mulai menunjukkan peralatan tersebut dan menjelaskan bahwa ia pertama kali menggunakan ramuan khusus untuk meningkatkan ketahanan tubuhnya. Selain itu, pemuda itu juga melengkapi syal sihir untuk memblokir efek negatif dan beberapa gelang untuk mendapatkan kekuatan yang lebih besar lagi. Dengan ini, dua petualang itu benar-benar takjub dengan kualitas absurd dari semua senjata dan ramuan bercahaya itu. Sistem kemudian menunjukkan bahwa pedang api itu terjual seharga 1 juta sementara aksesori lainnya juga menghasilkan uang dalam jumlah yang lumayan. Menjual berbagai ramuan dan barang berkualitas tinggi. Total keuntungan dari demonstrasi pertama ini mencapai angka luar biasa yaitu 2 juta. Puas dengan pembelian mereka, kedua pelanggan melambai saat mereka pergi. Sementara sang pemuda mengucapkan selamat tinggal dengan punggung menghadap dan tangan terangkat. Tetapi begitu mereka tidak terlihat, sang protagonis menghela napas berat, menunjukkan bahwa ia benar-benar kelelahan karena semua aksi tersebut. Ia memegang bahunya sendiri, merasakan banyak rasa sakit karena mendorong tubuh tingkat rendah seperti itu membutuhkan upaya fisik yang luar biasa besar. Pemuda itu setuju dengan orang barbar tersebut dan mengerti bahwa petualang berpengalaman tidak akan pernah membeli senjata dari orang asing tanpa mengujinya terlebih dahulu. Namun, demonstrasi langsung berjalan dengan sempurna, menghasilkan banyak uang hanya dalam beberapa menit pertempuran brutal di labirin. Menyaksikan segalanya sambil bersembunyi di balik batu, peri kecil itu mengamati kakaknya yang bekerja keras bersama pelayan mekanis itu. Dengan ekspresi sedih, gadis kecil itu berkomentar bahwa pandai besi itu jelas mendorong melampaui batas kemampuannya sendiri untuk mendapatkan uang tersebut. Ia merasa bersalah bahwa kakaknya melakukan semua ini hanya untuk menyelamatkannya, berharap ia tidak pernah meminta untuk berubah kembali menjadi manusia. Pada saat itu, android itu memotongnya, memperingatkan bahwa menyerah untuk menyelamatkan si kecil bukanlah pilihan bagi tuannya. Robot itu meminta peri kecil itu untuk memikirkan apa yang ingin didengar oleh sang pahlawan dan menasihatinya untuk berhenti meminta maaf sepanjang waktu. Alih-alih meratap, pejuang itu menyarankan agar pramuka itu hanya memberikan ucapan terima kasih yang indah dan tulus atas semua upaya yang ia lakukan. Dengan itu, pelayan itu mengangkat lengannya dengan penuh semangat, berjanji bahwa mereka akan memberikan dukungan penuh untuk menutupi kelemahan sang pemuda yang ceroboh itu. Kembali bekerja, sang praji mengumumkan ia akan melakukan satu putaran pameran lagi dan meminta mereka berdua untuk menangani pengiriman barang-barang tersebut. Rencana berlanjut dan kali ini sang pemuda memblokir serangan dahsyat dari manusia serigala raksasa hanya untuk memamerkan pertahanan
pengembangan perisai. Strategi itu terbukti sukses besar dan penjualan perisai emas itu dikombinasikan dengan berbagai ramuan menghasilkan keuntungan hampir 2 juta. Di pulau lain, ia menarik seluruh kawanan serigala buas berlari dengan kecepatan tinggi untuk membuktikan mobilitas sepatu botnya. Dan sekali lagi, penjualan meroket menghasilkan 3 juta yang luar biasa saat sepatu bot emas dan minuman penambah stamina terjual habis. Tak lama kemudian, ia memutuskan untuk mendemonstrasikan beliung khusus, tetapi secara tidak sengaja membangunkan monster bayangan yang sedang tidur di bebatuan. Meskipun ada kejadian tak terduga, penjualan beliung dan beberapa relik misterius menambahkan 2.800.000 lagi ke akun. Kelelahan namun bahagia, sang pemuda meletakkan kotak kayu berat di tanah, menunjukkan kumpulan produk terakhir yang ia siapkan untuk dijual. Guluman sihir tingkat tinggi terjual habis dengan cepat, menambahkan hingga 10.800.000 sejak mereka turun ke lantai itu. Adegan berubah total, menampilkan badai salju di mana golem es raksasa berjalan perlahan melalui lanskap beku. Tanpa membuang waktu, pahlawan kita melompat dari langit memegang pedang api, siap menghadapi makhluk itu dan mendapatkan keuntungan lebih banyak lagi. Pahlawan menyerang makhluk itu dengan senjata api barunya dan menghantam kepala golem es, menghasilkan cahaya hangat yang kuat saat terjadi benturan. Makhluk beku yang besar itu berjalan dengan berat melalui badai salju sementara sang pemuda tetap teguh berjuang di atasnya. Dengan itu, sang praji mendarat di tanah dan mengumumkan bahwa uji lapangan untuk gada meteornya sukses besar, berharap segera menemukan pembeli. Namun, bayangan besar monster kristal itu menutupi tubuh sang pemuda, mengungkapkan bahwa binatang es itu masih berdiri tepat di belakangnya. Terkejut, protagonis berbalik dengan cepat dan merasa tidak percaya saat menyadari bahwa musuh yang berat itu masih bisa bergerak bebas. Tanpa membuang waktu, golem itu mengangkat tinju raksasanya dan melayangkan pukulan dahsyat ke arah pemuda itu, yang mencoba mengangkat senjatanya yang berat untuk bertahan. Kemudian pemuda itu merasakan bahaya besar dan mengangkat dadanya dengan sarung tangan sihir yang aktif, mencoba menahan pukulan itu dengan segala cara. Tinju beku yang sangat besar mendekat dengan kecepatan tinggi, membuat pahlawan kita berkeringat dingin, mengetahui keadaan menjadi sangat buruk baginya. Namun tiba-tiba, android itu meluncur masuk dan meraih tubuh tuannya, menyelamatkan anak itu tepat saat serangan tersebut menghantam tanah. Jauh dari dampak benturan, peri kecil itu terbang ke arah mereka, sangat khawatir, ingin tahu apakah kakak laki-laki kesayangannya terluka. Pelayan itu kemudian memarahi. Dia mengatakan bahwa memaksakan batas adalah hal yang tidak dapat diterima, dan sang pemuda hanya menggaruk kepalanya, setuju dan meminta maaf. Adik perempuan pahlawan itu mulai bicara, mengatakan bahwa mereka bertiga bersama-sama mungkin punya peluang, tetapi dengan cepat terdiam saat melihat silau merah kuat yang menembus langit. Tiba-tiba, sambaran energi merah yang besar dan menakutkan jatuh dari awan dengan kecepatan tinggi, membawa kekuatan penghancur yang absurd. Serangan brutal itu menghantam tanah dengan kekuatan penuh, mendarat tepat di atas monster es dan menyapu area tersebut dengan cahaya kemerahan yang menyilaukan. Kekuatan benturan itu menghasilkan gelombang kejut besar yang mendorong salju menjauh dan mereka bertiga dibiarkan terpaku, menyaksikan binatang raksasa itu hancur. Serangan itu meninggalkan kawah kolosal yang dipenuhi lava mendidih di tengahnya, membuktikan kekuatan gelap dan sangat berlebihan dari sambaran misterius itu. Pemuda itu menghela napas lega, mengaku ia benar-benar mengira dirinya akan mati, dan android itu memperhatikan bahwa seluruh padan salju telah mencair. Kemudian, energi gelap yang menyeramkan mulai naik dari pusat kawah, membentuk pilar bayangan besar, yang membuat pahlawan kita merinding. Dari api yang intens muncul naga neraka kuno yang raksasa dan menakutkan, mengeluarkan raungan marah yang membuat tanah bergetar. Sistem menampilkan tingkat kesulitan gila yang membutuhkan 12 pemain level maksimal, dan pelayan mekanis itu segera meminta perintah. Dengan monster kolosal yang meraung di latar belakang, sang perajin muda berteriak putus asa agar mereka lari sejauh mungkin karena tidak mungkin mereka bisa bertarung. Setelah banyak berlari, kelompok itu menemukan celah kecil di bebatuan dan memutuskan untuk berlindung di dalam untuk menghindari garis pandang binatang terbang yang sedang beristirahat di tanah. Pembuat barang itu membuka layarnya dan menerima pesan yang mengatakan bahwa ia sangat beruntung menemukan makhluk langka seperti itu. Suara itu mencantumkan bahan langka yang dijatuhkan binatang itu. Tetapi pahlawan itu menggerutu kesal, memperingatkan bahwa ia akan berubah menjadi abu dalam sedetik jika ia mencoba apapun. Bahkan mengetahui bahayanya, orang di panggilan itu memperhatikan tatapan fokus sang pemuda dan mengerti bahwa ia tidak akan pernah menyia-nyiakan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. Kita mengetahui ia sedang berbicara dengan komandan Ksatria dan prajurit berambut platina itu bersedekap meminta untuk mendengar rencananya. Duduk di tanah yang dingin, pahlawan itu menghela napas dengan tegang dan mengaku bahwa idenya sendiri membuatnya merinding dengan betapa absurd dan berbahayanya hal itu, tetapi dengan cepat mengambil postur yang sangat serius. Pemuda itu meminta Ksatria untuk mengirim peringatan mendesak kepada semua penjelajah elit di area tersebut. Pesan gila itu adalah untuk memberitahu semua orang kuat di permukaan bahwa naga neraka kuno yang legendaris dan berharga telah muncul di Pulau Salju. Pria barbar yang kekar itu tertawa, memprediksi bahwa orang-orang kaya akan bergegas untuk memburu binatang itu, dan peri kecil itu merayakannya, mengetahui bahwa penjualan akan meledak. Android itu mengangkat lengannya dengan bersemangat, dan protagonis tersenyum, mengatakan mereka akan menyerahkan iklan kepada orang lain sementara mereka fokus pada mengumpulkan sumber daya. Dengan itu, narator mengingatkan bahwa selama demam emas, orang-orang yang mengisi kantong mereka dengan uang bukanlah para penambang, melainkan orang-orang yang menjual beliung. Kemudian kita melihat pahlawan kita berjalan dengan damai melalui hutan bersama teman-temannya, dan ia berkomentar bahwa kali ini ia merasa dalam tulangnya bahwa rencana itu sempurna.
sempurna. Adegan berubah, menampilkan kota terlantar yang penuh dengan reruntuhan kuno yang tertutup tanaman. Saat sang perajin muda bertanya apakah adik perempuannya menemukan sesuatu, peri kecil itu mengatakan harta karun itu seharusnya ada di sekitar sana. Dan sang pemuda setuju, mengatakan bahwa tengkorak kristal ini tidak akan muncul begitu saja dengan mudah. Ia kemudian menjelaskan bahwa jika mereka berhasil menemukan tengkorak emas bercahaya ini, mereka akan dapat membuat peralatan yang absurd dan menjualnya seharga lebih dari 3 juta di pelelangan. Dengan keadaan berjalan baik dan jalan yang jelas, pembuat bara itu menyarankan mungkin ini waktu yang tepat bagi mereka untuk istirahat dan bersantai sedikit. Namun tiba-tiba, mata merah sang pemuda melebar karena terkejut saat bulu bercahaya tajam yang aneh jatuh dari langit tepat di depan wajahnya. Dalam sekejap mata, hujan bulu peledak ini menghantam tanah dengan keras, menendang tirai debu yang tebal dan menghancurkan lantai di sekitar mereka. Debu perlahan mulai mengendap, mengungkapkan dasar busur berat yang menghantam tanah berbatu, menunjukkan bahwa musuh sudah sangat dekat. Terkejut dengan penyergapan mendadak itu, pahlawan dan pengawal mekanisnya menatap ke atas dengan tegang, mencoba melihat siapa yang menembakkan itu entah dari mana. Pada saat itu, sayap burung raksasa mengiris udara sementara suara mengerikan bergema di seluruh tempat kejadian, mengeluarkan tawa sinis yang penuh dengan kebencian murni. Kemudian manusia burung yang menakutkan itu muncul, mendarat dengan gaya dan mengejek protagonis kita sementara sosok bertudung mengawasi segalanya dari latar belakang. Monster bersayap itu menarik busurnya, memasang anak panah sihir, dan mengungkapkan bahwa ia menemukan kelompok itu dengan mudah berkat rumor berlebihan yang disebarkan sendiri oleh sang pemuda. Penuh kebencian, penjahat itu menyelam dari langit dengan kecepatan tinggi, berteriak bahwa kali ini tidak akan ada jalan keluar dan bahwa ia akhirnya akan melenyapkan sang perajin terkutuk itu. Serangan yang menyilaukan membelah angin seperti rudal hijau terang, menuju langsung ke arah petualang muda itu, yang bahkan tidak punya waktu untuk mencoba menghindar. Tepat setelah itu, makhluk itu menembakkan rentetan panah sihir yang absurd yang jatuh seperti hujan mematikan yang nyata di atas pembuat barang kita. Namun, protagonis kita tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut dan hanya mengaktifkan kubus biru bercahayanya, mengeluh bahwa binatang ini adalah orang bodoh yang sangat gigih. Cahaya intens muncul di lengannya, membentuk perangkat logam teknologi dengan bilah, dan pahlawan dengan cepat bersiap untuk meluncurkan serangan baliknya. Pemuda itu mengaktifkan perisai, menghasilkan angin puyuh besar yang membelokkan semua panah sihir dan meniup buru manusia yang terkejut itu dengan keras ke belakang. Pada saat itu, pria bertudung itu merasa pemandangan itu menyedihkan dan memerintahkan binatang tak berguna itu untuk mundur, memanggil anteknya yang lain, yang menjawab nama penyihir agung Ignis. Angin tornado perlahan menghilang sementara sang pandai besi muda sudah menarik pedang beratnya, mengambil posisi bertarung untuk menghadapi tantangan berikutnya. Kemudian, roh aneh dengan topeng retak dan mata raksasa di perutnya muncul melayang, dikelilingi oleh energi yang sangat gelap dan ungu. Makhluk mengerikan itu teringat pertempuran terakhir mereka, bersumpah untuk membalas dendam, tetapi menjamin bahwa sekarang pahlawan itu akan memohon untuk diakhiri dengan cepat dan sama sekali tanpa rasa sakit. Si manusia burung terbahak-bahak mengejek gelar baru yang dipilih oleh monster itu. Namun, sang penampakan menatapnya dengan tatapan mematikan, menuntutnya untuk diam. Kehabisan kesabaran atas lelucon tersebut, sang roh menembakkan ledakan energi ungu yang melemparkan si burung bodoh itu jauh-jauh, membuktikan bahwa ia tidak sedang bermain-main. Memamerkan kekuatan gelap barunya, makhluk itu memperingatkan sang pemuda agar tidak menganggapnya sebagai penyihir lemah yang sama seperti sebelumnya. Saat ini, ia telah meninggalkan sisi kemanusiaannya. Dengan itu, sang penjahat memunculkan 4 lingkaran sihir berwarna besar di sekitar tubuhnya yang melayang dan berteriak, merapal teknik roh khususnya. Topeng retak itu memancarkan cahaya ungu di matanya saat sang monster menantang protagonis kita, ingin melihat apakah seorang pengrajin biasa mampu menahan serangannya. Akhirnya, 4 roh elemen yang kuat melesat turun dari langit bagaikan meteor warna-warni, mengerahkan segalanya untuk menghancurkan pahlawan kita tanpa rasa kasihan sedikit pun. Peri api menakutkan bernama Salamander menyerbu ke depan, meninggalkan jejak api hebat di udara. Tepat setelah itu, peri angin sulfat muncul dengan kilau kehijauan, siap mengiris pahlawan kita, dan peri air Undine juga memasuki pertempuran, terbang dengan cepat layaknya arus sihir yang dahsyat. Melengkapi kelompok tersebut, roh tanah yang berat, Nomus, jatuh menghantam bumi, memamerkan kekuatan brutal dari 4 elemen. Tanpa rasa takut sedikit pun, sang pengrajin muda mengaktifkan kubus biru bercahayanya saat ia mempersiapkan pertahanan sempurna untuk serangan mematikan itu. Dengan ini, ia dengan cepat memunculkan 4 perisai sihir berwarna di sekeliling tubuhnya untuk mencoba memblokir dampak tersebut. Kemudian, keempat peri elemen itu bertabrakan dengan hebat pada perisai-perisai tersebut, menciptakan ledakan energi kolosal di medan perang. Sang pemuda berhasil menetralkan serangan gabungan itu dengan sempurna, menggunakan setiap perisai untuk membatalkan elemen musuh yang bersesuaian. Monster bertopeng itu benar-benar terkejut menyadari keempat serangan dasarnya berhasil ditangki sekaligus. Namun ia segera menyeringai sinis, mengatakan bahwa inilah tingkat kekuatan yang membuat aksi balas dendamnya begitu memuaskan. Kemudian sang penjahat yang melayang itu meningkatkan kekuatannya ke level maksimal dan merapal 4 lingkaran sihir berbeda lagi secara bersamaan. Kali ini ia memanggil peri cahaya aurora yang bersinar terang, menerangi seluruh pemandangan dengan kekuatan yang menyilaukan. Selanjutnya, roh petir yang mengerikan, Elektra, muncul, berderak dengan energi kuning murni di sekujur tubuhnya. Peri alam Dryad juga dipanggil, membawa cahaya hijau misterius ke dalam serangan kelompok tersebut. Dan terakhir, entitas bayangan yang aneh dan gelap, Lampis, muncul melayang dengan tatapan kosong yang mencekam. Adik perempuan protagonis melebarkan matanya, berkeringat dingin saat ia seketika mengenali sosok mengerikan itu, gemetar dalam kepanikan. Peri
kecil itu menunjuk dan berteriak, mengungkapkan bahwa itulah sosok hantu yang sama yang menyerangnya di toko tadi. Mendengar hal ini, pahlawan kita menundukkan kepalanya dengan ekspresi yang sangat serius saat kepingan teka-teki akhirnya tersusun. Ia mendongak penuh amarah dan menyimpulkan bahwa dua pecundang itulah yang mengirim makhluk tersebut untuk menyakiti adiknya. Dengan api di matanya, sang pengrajin bara menarik pedang cambuk aneh yang dipenuhi bilah tajam dan bersiap untuk yang terburuk. Si burung mutan menelan ludah saat sang pemuda mengerahkan senjatanya. Ia bersumpah akan mengiris burung raksasa itu terlebih dahulu. Ia memperingatkan bahwa jika binatang tak berguna itu masih sanggup bertahan setelah serangan ini, mungkin mereka bisa mengobrol santai sebentar. Putus asa karena tekanan mematikan dari pemuda itu, si manusia burung memutuskan bahwa tidak ada gunanya berakhir di sana dan mencoba untuk terbang pergi. Burung pengecut itu mengepakkan sayapnya untuk melarikan diri, meninggalkan pertempuran, sementara sang penyihir bertopeng berteriak dengan murka atas pengkhianatan rekannya. Namun, sang protagonis tidak akan membiarkannya lepas dan memanggil pengawal mekanisnya, memerintahkannya untuk mengurusi burung kecil yang ketakutan itu. Android yang kuat itu segera setuju, dan cahaya kuning yang intens mulai berpijar di telapak tangan mekanisnya. Sistem mengungkapkan bahwa sang pelayan telah mengaktifkan meriam cahaya kustomnya yang kuat, siap menembakkan serangan dahsyat dengan presisi yang luar biasa. Bidikan target muncul di langit, terfokus sempurna pada penjahat yang sedang terbang yang mencoba untuk melarikan diri. Kemudian, robot kecil itu menembakkan ledakan energi terkonsentrasi masif yang melintasi langit bagaikan bintang jatuh yang destruktif. Penyihir bertopeng hanya bisa melebarkan matanya dalam kepanikan saat sinar kolosal itu menerangi segalanya dan pedang sang pahlawan melesat ke arahnya. Si manusia burung membelalakan matanya, menyadari bahwa ia tidak punya jalan keluar dan keputusasaan menyelimuti wajahnya yang berkeringat. Pada saat itu, pedang sang pahlawan bersinar terang dan menghantam sang penjahat dengan serangan yang dahsyat, menciptakan kilatan cahaya putih yang masif. Kekuatan absurd dari benturan itu menerbangkan awan debu dan pasir yang raksasa, menutupi seluruh area pertempuran. Saat debu mulai mengendap, sang pemuda menyandarkan senjata beratnya di bahu dengan sikap percaya diri, sementara rekan-rekannya memperhatikan segalanya dengan saksama. Segera, kita melihat kedua monster itu terkapar di tanah, benar-benar kalah dan dipermalukan, membuktikan bahwa mereka berurusan dengan orang yang salah. Sang pengrajin kemudian menatap adik perempuannya, ingin tahu persis bagaimana kedua orang bodoh itu bisa berubah menjadi makhluk-makhluk tersebut. Pria kecil itu menjelaskan detailnya, dan sang pemuda memasang ekspresi yang sangat kelam, memahami betapa gawatnya situasi aneh itu. Namun tiba-tiba, sebuah celah sihir gelap merobek udara tepat di belakang mereka, membuat si pengintai menunjuk ke arahnya, benar-benar ketakutan. Dari energi aneh ini muncul seorang pria yang tertawa dan mengakui bahwa ia telah memilih lawan yang salah karena perbedaan kekuatan yang terlalu jauh. Protagonis menatap sosok misterius itu dan terkejut saat mengenali bahwa pria tersebut adalah buronan berbahaya bernama Diablo.